Adik, peluk, peluk, peluk. Si bodoh, kamu sungguh pemberani, bahkan ke lokasi kebakaran pun kamu berani menerobos. Orang tua. Gadis itu kemana? Jangan dibahas. Anak ini bertemu dengan orang tua yang berhati busuk. Mereka hanya membawa pergi anak laki-laki itu. Kalau bukan karena kamu, gadis ini mungkin sudah. Dulu, adik perempuanmu oleh orang desa. Sekarang, kamu malah menyelamatkan anak ini. Jangan menangis. Lihat, petugas pemadam kebakaran sudah masuk, tetapi tidak menemukan anak itu. Mereka kira, dia mengalami sesuatu. Ternyata, dia tertidur pulas di pelukanmu. Anak ini, pasti akan menjadi orang yang beruntung di masa depan. Nak, anak baik ya. Nak, jangan menangis. Nak, anak baik. Sebentar lagi minum susu ya, nak. Si bodoh, kamu itu bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri, malah memungut anak perempuan, tidak bisa meneruskan garis keturunan, kemana-mana selalu membawa kesialan. Kamu mau kasih anakmu susu bubuk ini? Kebetulan sekali, aku juga punya di rumah. Susu bubuk, bisakah kamu meminjamkannya kepadaku? Kita kan satu desa. Apa itu pinjam? Semuanya untukmu. Tapi, botol arak ini, kamu harus minum habis ya. Anakmu hampir mati kelaparan, kamu belum mau minum juga. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Aku minum. Aku minum. Minum. Bukannya dia bisa minum? Si bodoh. Sisanya minuman babi di rumahku. Sudah kuberikan semua kepadamu. Susu bubuk babi. Babi-babiku minum ini, badannya jadi sangat gemuk dan kuat. Kenapa kamu menjual susu bubuk babi kepadaku? Memang yang kujual itu susu bubuk babi. Siapa suruh kamu tidak bisa membaca? Tapi kamu juga tidak boleh memberikan susu bubuk babi untuk anakku minum. Dasar bajingan. Aku akan melawannya sampai mati. Dasar bajingan kamu. Semuanya diminum oleh ternak. Semua sama saja. Pelankan suaramu. Nanti membangunkan anakku. Adik ipar, anakku sudah terlalu lama tidak makan. Tolong berikan dia sedikit susu. Apa katamu? Aku disuruh menyusui anak haram ini? Memangnya dia pantas? Anak haram yang kau pungut itu hanya pantas minum susu babi. Tapi hari ini adalah pesta 100 hari anakku. Aku akan membuat pengecualian untuk menaikkan level anakmu. Wang Cai, anjing betinaku baru saja melahirkan. Banyak susunya, biarkan anakmu minum sepuasnya. Setelah susu babi, minum susu anjing? Manusia minum susu anjing? Aku belum pernah melihatnya. Cepat suruh anakmu menjulurkan lidahnya, jangan sampai kelaparan ya. Cepat minum. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Jika tidak minum, minggir saja. Pergi. Si bodoh. Si bodoh. Kenapa minum banyak sekali? Cepat, cepat. Ayo. Mereka keterlaluan sekali. Cepat ikut aku. Di rumahku ada susu formula. Anak ini pengertian sekali. Tadi saat ayahnya direndahkan, dia menangis dengan sangat keras. Sekarang lapar. Dia makan tangannya sendiri. Anak sekecil ini sangat pengertian. Setelah anak itu besar, keberuntungan si bodoh masih akan datang. Nak, ayah miskin. Kita memungut botol. Pulang akan ayah tukar dengan susu formula untukmu. Ayah tidak mampu membuatmu ikut menanggung penderitaan bersama ayah. Tetapi ayah lebih baik kelaparan sampai meninggal. Pasti akan membesarkanmu, tumbuh besar dengan aman dan sehat. Pasti akan membuatmu sukses. Anak manis, hiduplah dengan teguh. Bisakah dia bekerja? Kalau tidak bisa, enyah saja. Ayah, Sangat baik. Nak, apakah kamu lapar? Pergi ke sekolah dan belajarlah dengan baik. Dengarkan kata ayah ya. Cepat pergilah. dadah ayah.
Halo Guru Wang, surat penerimaan dari Harvard sudah saya terima. Saya akan pergi memberitahukan kabar baik ini kepada ayah saya. Ayah. Ayah kenapa? Saya antar ayah ke rumah sakit, ayo. Nak, apakah sudah lulus? Saya tidak lulus ujian. Tidak apa-apa. Ayah masih bisa mencari uang dan masih bisa menghidupi kamu. Tahun depan terus berusaha. Bangun. Bagaimana keadaan ayah? Ayah istirahat dulu. Saya akan membuatkan makanan untuk ayah. Saya tidak akan sekolah lagi. Saya akan bekerja untuk menghidupi ayah. Apa yang kamu katakan? Selama bertahun-tahun ini ayah telah menanggung banyak penderitaan untuk menyekolahkan saya. Saya tidak ingin ayah bekerja keras seperti itu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Jangan halangi saya. Biarkan saya mati saja. Pendidikan saya lebih penting dari nyawa ayah, benar kan? Benar. Lebih penting dari nyawa ayahmu. Nah, kamu ingat baik-baik. Meskipun miskin, janganlah rendah diri. Ayah tidak ingin kamu mendapatkan kembali kehormatan. Ayah hanya ingin kamu tidak menyesal di kemudian hari. Kamu adalah Phoenix emas. Kamu akan mencapai kesuksesan di masa depan. Tapi ayah, Tidak ada tapi. Kamu adalah putriku. Ingatlah, selama ayah masih hidup, urusan mencari uang bukan urusanmu untuk mengkhawatirkannya. Yizong, aku ini kakakmu. Yizong, Kak, kenapa kakak ada di sini? Yizong. Putriku, lulus universitas di luar negeri. Itu kabar baik. Tapi, uang kuliahnya masih kurang lumayan. Aku mau mencarimu. Pinjam uang? Kak, apa kakak tidak membuatku kesulitan? Uang mas, kawin pernikahan keponakanmu yang besar ini saja belum dikembalikan. Katamu? Baiklah. Ambil ini. Tidak. Kenapa? Merasa kurang ya? Yizong, aku ingin uang yang kupinjamkan padamu untuk membangun rumah. 30.000 yuan. Dikembalikan padaku. 30.000 yuan? Kapan aku pernah meminjam 30.000 yuan darimu? Si bodoh, jangan bermain-main denganku. Waktu kamu membangun rumah, kamu meminjam 30.000 yuan dariku. Katamu akan dikembalikan dalam beberapa hari. Ini sudah 3 tahun berlalu. Maksudmu uang itu? Putriku sekarang sangat butuh uang untuk sekolah. Lihatlah, bisakah kamu mengembalikannya padaku? Uang itu dipinjam oleh ibu. Kamu turunlah, minta padanya. Ini ada bukti tertulis, kamu tidak boleh ingkar janji. Bukti tertulis? Lihatlah. Ini nama ibu. Nama ibu? Tapi waktu itu kamu yang menandatanganinya. Ibu bahkan berjanji bahwa kamu bisa mengembalikannya padaku beberapa hari lagi. Siapa yang menandatangani ini? Minta saja kepadanya. Yizong, kamu adalah adik kandungku. Putriku bisa kuliah di luar negeri atau tidak, semua bergantung pada uang ini. Kakak mohon padamu, kakak akan berlutut di hadapanmu. Baiklah, melihatmu begitu menyedihkan. Uang ini, aku akan membayarnya atas nama ibu. Yang lebih, anggap saja sebagai bunganya ya. Kenapa ini uang orang meninggal? Ibu sudah meninggal bertahun-tahun, tentu saja harus pakai uang dunia sana. Yizong, kembalikan padaku. Ini uang sekolah anak perempuanku. Lihatlah tampangmu yang menyedihkan itu. Mengambil anak perempuan liar, dan memanggilnya Chen Shengnan. Kenapa masih belum melupakan si pembawa sial itu ya? Keluarga kami, hanya karena kamu tidak bisa mengangkat kepala di antara klan. Ibu meninggal karena kamu membuatnya marah. Kakak mohon padamu. Kakak mohon padamu, Yizong. Chen tua, kenapa sangat marah? Aku mendengarnya dari jauh. Anak perempuan yang menyebalkan itu diterima di universitas luar negeri dan meminjam 30.000 yuan dariku. Universitas luar negeri?
Kamu datang untuk menipu uang ya? Cuilan, bisakah kamu meminjamkan uang itu padaku dulu? Aku akan bekerja keras, pasti akan mengembalikan uang itu padamu. Pinjam uang? Tidak masalah. Bawa surat penerimaannya kemari. Aku takut hilang. Aku menyuruh anak perempuanku menyimpannya di rumah. Tidak ada surat penerimaan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kalau begitu aku juga akan bilang anakku diterima di Harvard. Bagaimana kamu tahu anak perempuanku juga diterima di Harvard? Kamu mau pinjam uang kan? Sini. Kamu berikan padaku. Berlututlah, aku akan meminjamkan padamu. Benar? Benarkah? Tapi waktu itu, saat pesta 100 hari anakmu, kalian juga menipu aku. Pada akhirnya, anak saya tidak minum ASI. Itu suami saya yang menipu kamu. Saya yakin tidak akan menipu kamu. Sini. Lihatlah. Saya, ini. Baru saja mengambil 30 juta rupiah. Saya bersujud. Si bodoh, saya mau kamu berlutut dari sini sampai ke sekolah. Tidak jauh, hanya 3 kilometer. Shengnan, Guru Wang, kamu adalah orang pertama di kota kita yang berhasil diterima di universitas luar negeri. Sekolah mempertimbangkan kesulitan keuangan keluargamu, memutuskan untuk memberikan hadiah 20 juta rupiah. Sini, terimalah. saya? Cepat ambil. Ambillah. Ini adalah sedikit ketulusan dari para guru dan teman-temanmu. Semoga sukses dalam studi dan dapat kembali membangun tanah air untuk membalas budi tanah kelahiranmu. Terima kasih banyak. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian kepadaku. Yang paling harus kamu syukuri adalah ayahmu. Di kota ini, sebagian besar anak perempuan sudah putus sekolah dan menikah. Tapi dia tidak hanya membesarkanmu seorang diri, tetapi juga terus menyekolahkanmu. Sungguh tidak mudah. Semangat. Sudah 20 juta rupiah. Cepat merangkak. Bagus sekali. Semangat, semangat. Ayah, ayah, Shengnan, ayah. Apa yang ayah lakukan ini? Ayah, Nak, ayah sudah pinjam uangnya. Kamu bisa kuliah di luar negeri sekarang. Biaya kuliah apa? Aku menyuruhmu berlutut ke sekolah. Dan kamu benar-benar berlutut? Aku hanya asal bicara. Kamu percaya saja. Kamu sudah bilang, jika aku berlutut ke sekolah, kamu akan meminjamiku uang. Kenapa kamu menipuku? Salahkan saja dirimu yang bodoh. Orang lain hanya asal bicara. Kamu percaya saja? kau. Shengnan, masa depanmu masih sangat cerah. Jangan gegabah. Kau gadis murahan. Berani-beraninya kau memukulku. Ayo, coba saja pukul aku. Akan kubuat kau bangkrut. Ayo, ayo. Dia adalah pembawa sial itu. Tidak mungkin, pasti ini kebetulan. Anda mengorbankan masa depan seorang anak untuk mempermalukan seorang ayah. Tidakkah Anda takut akan balasan karma? Dia yang lebih dulu mempermainkan saya. Siapa yang tidak tahu, Universitas Harvard itu adalah universitas terbaik di seluruh dunia. Di sana, bahkan penjaga gerbangnya pun elit, lulusannya jelas orang-orang hebat. Dia bisa diterima C. Siswa Chen Shengnan adalah juara ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Segera setelah hasil keluar, dia langsung diundang dan diterima oleh Harvard di seberang samudra. Dia adalah siswa pertama di kota kabupaten kita yang langsung diterima oleh universitas luar negeri. Putra saya bahkan tidak diterima di universitas dalam negeri. Dia yang dibesarkan oleh seorang penyandang disabilitas, lalu juara ujian masuk, diterima di Harvard Amerika Serikat. Anda menipu siapa? Sama sekali tidak mungkin. Juara ujian masuk tahun ini ternyata dari kabupaten kita. Benar, ternyata dari kota kita juga. Hebat sekali.
Anda itu putriku. Diterima lalu kenapa? Universitas Harvard, Anda bahkan tidak sanggup membeli tiket pesawat. Anda tidak perlu khawatir. Universitas Harvard sudah membebaskan seluruh biaya kuliah. Mengingat kondisi keluarga kalian, sekolah memutuskan untuk memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah. Ditambah lagi sumbangan dari para guru dan teman-teman sekolah, totalnya 60 juta rupiah. Digunakan untuk biaya perjalanan dan biaya hidup di sana. Semoga saya bisa membantu kalian. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ayah, Cepat bangun. Nilaimu bagus, tapi apa gunanya? Kata orang, punya anak laki-laki itu untuk jaminan hari tua. Lihatlah dirimu, memungut satu anak perempuan yang hanya bisa merugikan, mengasuhnya sampai sebesar ini. Dia sekarang mau ke luar negeri loh. Nanti, apakah dia akan kembali? Mengakui kamu yang pincang ini, itu belum tentu. diam. Ayah, putrimu pasti akan kembali setelah sukses untuk membalas budi. Dulu ayah yang melindungiku, nanti giliranku yang akan melindungi ayah. Ada apa dengan anak perempuan? Aku pasti akan membuat semua orang menghormati ayah. Pak Eksu, bagaimana perasaanmu hari ini? Grup di kampung halamanmu telah menyetujui rencana perluasan sekolah. Pak Eksu, terima kasih. Sudah 5 tahun. Apakah ayahmu masih sehat? Dia baik-baik saja. Selama ini dia belajar menulis, kami selalu berkirim surat. Dahulu, kau menyelamatkan nyawaku dengan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Andaikan aku tahu, aku punya satu keinginan, yaitu ingin mengangkatmu menjadi putri angkatku. Pak Eksu, aku berasal dari desa. Dahulu Anda yang dengan sepenuh hati mendidikku, sehingga aku bisa seperti sekarang. Kebaikan Anda, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Tetapi, aku hanya punya dia satu-satunya ayah. Pak Eksu, Kau punya kemampuan yang luar biasa, tidak melupakan tujuan awalmu. Itu yang paling langka. Nantinya aku akan tenang. Jika grup usahakan padamu, aku tidak seberuntung ayahmu. Cepatlah pulang, ayahmu sedang menunggumu. Bapak tukang pos, apakah ada surat dari putriku? Sudah berapa tahun kau bertanya? Hanya ada 1 kali 5 tahun lalu? Apa yang kau ributkan? Putrimu sudah lama melupakanmu. Dia tidak akan kembali. Jangan pura-pura mati. Cepat ikut aku ke kuil leluhur. Hari ini, siapapun boleh tidak hadir, tapi kamu tidak. Baik, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada kalian semua atas dukungan dalam proyek pembongkaran ini. Setelah rapat ini, mohon segera melaporkan kondisi rumah kalian agar kami bisa mendatanya dan memberikan kepada kalian. Desa kita digusur, ganti ruginya lebih tinggi daripada di kabupaten. Perusahaan Alfa ini adalah perusahaan berteknologi tinggi yang sangat terkenal di dunia. Bisa menggusur desa kami. Itu adalah suatu kehormatan bagi desa kami. Rapat kita sampai di sini saja. Ada satu hal lagi. Ini, si bodoh. Kenapa kamu diam saja? Kamu tidak punya anak, jadi kamu tidak punya keturunan. Maka dari itu, rumahmu itu cepat hibahkan kepada keponakan besarmu itu. Apa? Saya punya anak perempuan. Bagaimana bisa disebut punah? Itu anak pungut liar yang kau ambil, bukanlah darah daging keluarga Chen. Tidak. Rumah itu adalah satu-satunya rumah putri saya. Jika diambil, putri saya tidak akan punya tempat tinggal. Tidak. Kalian tidak boleh mengambilnya. Putri dan rumah siapa? Yang kau tinggali sekarang, itu adalah rumah nenek saya. Setelah nenek meninggal, rumah itu diwariskan kepada saya. Saya kasihan padamu. Makanya kau dibiarkan tinggal beberapa tahun lagi. Rumah itu ditinggalkan ibu untuk saya. Bagaimana cara mengelolanya? Itu seharusnya urusan saya sendiri. Kau tidak punya istri, memungut anak haram, dan itu perempuan lagi. Meskipun anak kandung, itu tidak bisa melanjutkan garis keturunan. Benar. Tepat sekali.
Menurut aturan leluhur, jangankan rumah, tanah, dan semua tabungan ini, semuanya harus diserahkan kepada keponakanmu. Mengerti? Ini tidak masuk akal. Ada 3 hal yang dianggap tidak berbakti. Yang terburuk adalah tidak memiliki keturunan. Kau tidak punya putra, jadi hartamu seharusnya diberikan kepada putra saya. Sejak dulu memang begitu aturannya. Apakah semua setuju? Betul sekali. Tepat, betul. Tepat, harta keluarga harus tetap di dalam keluarga. Tanah warisan leluhur, bagaimana bisa diberikan kepada orang luar? Anak perempuan ini cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga orang lain. Sebaiknya kamu berikan saja rumah itu kepada keponakanmu. Siapa tahu nanti dia bisa merawatmu di masa tua. Betul sekali. Setelah rumah itu jadi milikku, pergi sana, pinjam uang dari pinjaman daring. Betul. Semua barang rongsokan di rumahmu itu jual saja. Meskipun tidak akan laku berapa, berikan kepada putraku, agar dia nanti bisa merawatmu di masa tua. Benar. Yizong, kalian ini hendak merampas segalanya. Jangan berkata begitu kasar. Kita semua hanya ingin yang terbaik untukmu, supaya kamu nanti punya jaminan, kan? Aku tidak butuh kalian merawatku. Rumah ini adalah jaminan untukku dan putriku. Masih saja membahas putrimu? Sudah 5 tahun ke luar negeri? Tidak ada kabar sama sekali. Dia sudah lama melupakan ayahnya ini. Putriku tidak mungkin. Tidak bisa diajak bicara. Ya. Nah, Cepat tempelkan sidik jari. Tidak, aku tidak mau. Aku akan menunggu putriku. Cepat berikan rumah itu kepadaku. Putriku akan kembali. Si bodoh, putrimu itu benar-benar tidak akan kembali. Para tetangga semua ada di sini. Lama tidak bertemu, Paman. Beberapa waktu lalu, aku pergi ke Amerika untuk perjalanan dinas, dan benar-benar bertemu putrimu. Pakaiannya sangat terbuka. Dia waktu itu bilang apa kepadaku? Dia bilang, tidur dengan orang lain itu tidak memalukan, punya ayah yang lumpuh dan bodoh seperti dia, itu baru memalukan. Gadis itu 5 tahun lalu adalah seorang yang sangat berprestasi, diterima di Harvard AS. Siapa di seluruh kabupaten yang tidak tahu? Bagaimana mungkin dia melakukan hal ini? Betul sekali. Dulu dia sangat jaya, tapi sekarang bagaimana? Tidak heran, dia tidak mau pulang beberapa tahun terakhir ini. Ternyata dia tidur dengan laki-laki di luar negeri. Aku sampai mengajaknya makan di rumahku, pulang nanti mangkuk bekasnya. Akan kuberikan untuk anjingku. Benar sekali. Tidak mungkin. Anak perempuanku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu membohongiku. Cukup, besok ketua grup Alpha akan datang ke sini untuk menyelidiki. Tidak ada yang akan peduli dengan putrimu yang murahan dan tidak berharga itu. Pak Kepala Desa, keluarga ini bermasalah. Hari ini, jika masalah rumah ini tidak diselesaikan, besok ketika ketua Alpha datang, bisa jadi dia akan mendengar gosip-gosip ini. Kalau begitu, bagaimana dengan penggusuran rumah kami? Betul tidak? Betul sekali. Pak Kepala Desa, saya mengusulkan, bagaimana jika kita usir saja si Saga ini dari desa keluarga Chen? Bagaimana? Setuju. Usir dia, jangan menghalangi penduduk untuk jadi kaya. Usir dia. Desa keluarga Chen kita, hari ini, selangkah lagi, bisa mencapai kesuksesan. Saga, kamu telah mempermalukan leluhur. Warga sekalian, meskipun anak perempuanku memiliki 100 kesalahan, dia tetaplah anakku. Jika kalian punya keluhan, kalian bisa melampiaskannya padaku. Hukuman apapun aku terima. Aku bersujud di hadapan kalian. Paman, pikirkanlah. Putri Paman sudah lama di luar negeri. Tidak ada kabar sama sekali. Tahukah Paman apa alasannya? Kenapa? Putri Paman sekarang hanyalah seekor ayam. Dia sekarang membutuhkan sarang. Bukankah Paman ingin memberinya sarang? Sarang ayam ini sangat cocok. Hahaha. Lihatlah tingkahnya. Bajingan kau. Mau berkelahi, ya? Kau tidak boleh menghina putriku, aku beritahu kau. Tidak ada habisnya, ya? Cukup. Apa kau masih kurang rasa malu? Pak Kepala Desa, aku mohon kemurahan hati Anda, berikanlah putriku sebuah rumah. Ini adalah tanah leluhur, tidak mungkin diberikan kepada orang luar, apalagi kepada seseorang yang bahkan tidak pulang ke rumah, yang tidak punya tata krama, dan tidak tahu berterima kasih. Yezong. Jika putrimu peduli padamu sebagai ayahnya, di mana dia sekarang? Kau ingin dia pulang sekarang? Putrinya hidup dengan lancar tanpa hambatan. Untuk apa mengakui ayah yang pincang ini? Benar, kan? Yang dulu sukses besar kini menjadi wanita jalanan. Dulu saat dia diterima, aku sudah mengingatkanmu, tapi kau tidak percaya. Sudah bertahun-tahun, dia tidak akan kembali lagi. Kau tanda tangan saja. Tanda tangan. Aku akan menunggu putriku kembali.
Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Tidak. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Ayah, aku pulang. Ayah. Ayah. Lepaskan. Ayah. Ada apa? Cepat bangun. Chen Shengnan. Kamu adalah Saya Shengnan. Saya sudah pulang. Shengnan. Kamu sudah pulang. Saya tahu. Saya tahu putri saya pasti akan pulang. Si sampah ini masih berani pulang ya? Si sampah yang mencoreng nama baik desa kita. Cepat pergi dari sini. Pergi. Pergi. Kamu pergi dulu. Jangan kembali dulu. Ayah. Kenapa? Pergi dulu. Ayah. Desa keluarga Chen kita tidak menyambut orang biadab sepertimu, bawa ayah tuamu itu. Cepat pergi. Pergi sejauh mungkin. Ayah. Bukankah ayah membalas surat saya? Dan bilang kalau ayah baik-baik saja. Kenapa ayah jadi begini? Dasar sampah, masih berani bicara ya? Kuliah di Harvard, Amerika Serikat. Pada akhirnya, kamu hanya jadi simpanan orang asing, membuat desa Chenjia kita malu, dan ini, saya belum melihat kamu mengirim sepeser pun uang untuk ayahmu. Ayah. Bukankah ayah membalas surat saya? Dan bilang uangnya sudah diterima? Sudah diterima. Ayah sudah menerima. Menerima apa? Jika dia benar-benar mengirimimu uang, apakah kamu masih akan setiap hari mengais sampah di tempat sampah, dan tidak bisa makan sepotong roti pun? Jangan lagi membela si Jalang ini, dia itu wanita bejat tak tahu diri. Ayah. Maafkan saya tidak tahu ayah hidup sesulit itu. Nak. Jangan menangis. Nak. Ayah senang melihatmu hidup baik di luar sana. Itu sudah cukup bagi ayah. Si pincang ini dan wanita bejat itu sedang sandiwara apa di sini? Kepala desa, cepat usir mereka berdua. Kalau tidak, jika pihak atasan tahu, nanti banyak masalah. Besok pemilik grup Alpha akan datang kemari. Bagaimana jika mereka melihat pemandangan seperti ini? Bukankah ini akan mempermalukan desa keluarga Chen kita? Cepat, coret nama si bodoh, cepat suruh dia pergi. Silakan buka daftar silsilah keluarga. Cukup. Ayah saya selalu hidup dengan jujur seumur hidupnya, selalu berbuat baik kepada orang lain. Mengapa kalian tegas sekali menganiayanya? Apa kalian semua begitu menindasnya? Ah, Shengnan. Menurutmu, siapa yang berani menindas ayahmu yang cacat itu? Benar, kan? Lihat saja sendiri. Dengan keadaannya yang seperti hidup segan mati tak mau itu. Kalau hari ini aku menamparnya sekalipun, aku merasa tanganku kotor. Nak. Takut? Nak. Ayah. Aku sudah katakan, setelah kembali dari belajar, putrimu pasti akan membalas budi atas pengasuhan ayah. Sekarang putri ayah sudah kembali, tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas ayah. Kau mengancam siapa di sini? Jangan kira aku tidak tahu. Kau kan hanya tahu tentang pembongkaran ini dan ingin kembali untuk membagi uangnya. Jangan pura-pura berbakti di sini. Aku sangat menyesal. Seandainya aku tahu hasilnya akan seperti hari ini, dulu aku tidak akan pernah meletakkan alamat pembongkaran di desa Chen, memenuhi keserakahan kalian semua, secara tidak langsung menyakiti ayahku. Pembongkaran desa kami ini, kau yang menentukan? Kau tahu proyek ini milik siapa? Perusahaan Alpha, 3 besar dunia. Kau tahu, kan? Kau itu siapa? Berbicara seenaknya di sini. Kau? Aku adalah direktur utama perusahaan Alpha. Kakiku lemas. Kalau kau direktur utama, aku adalah Presiden Amerika Serikat. Direktur utama? Kau pergi ke luar negeri, pulangnya dengan tangan kosong? Aku bilang direktur utama, katamu kau pulang ke rumah, tidak membawa hadiah pulang juga ya? Katanya mau berbakti pada ayahnya. Aku lihat itu hanya bakti di mulut saja. Betul. Diam. Siapa itu? Tuan Li. Mengapa tidak bisa dia yang menjadi direktur utama perusahaan Alpha? Putriku Chen Shengnan, telah 5 tahun meninggalkan rumah, merasa malu atas kebaikan ayah Chen Hongming yang telah mengasuhnya. Putri saya, Chen Shengnan, telah pergi dari rumah selama 5 tahun, dan merasa sangat bersalah atas asuhan ayah saya, Chen Hongming. Saya khusus membawakan 2 krat arak Mautai berusia 20 tahun untuk ayah saya, Chen Hongming, 10 kotak ginseng gunung 100 tahun, 1 teko tanah liat Yixing berkualitas tinggi, dan 2 ons teh Hui Da Hongpao. Ini arak Mautai berusia 20 tahun, loh. Bahkan ada villa di kota. Berapa banyak uang ini? Keluarga saya tidak akan bisa mendapatkan sebagian kecilnya seumur hidup. Nah, bukankah kamu sedang kuliah di luar negeri? Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Kamu jangan-jangan... Ayah, putri ini sama sekali tidak melakukan hal yang melanggar hati nurani. Saya percaya.
Kamu adalah putri saya. Apapun yang putri saya katakan, saya percaya. Saya tidak percaya. Dahong Pao, teh murahan seperti ini ada di mana-mana di jalanan. Rp10.000 per setengah kilogram diberikan secara gratis pun saya tidak mau. Mau Tai dan villa ini, apakah itu benar-benar asli? Saya juga tidak percaya. Untuk teh ini, yang dijual pedagang kaki lima di depan rumah saya bahkan lebih asli daripada ini. Bodoh sekali sampai tidak bisa mengenali barang berharga. Ini bukan Dahong Pao biasa, melainkan Dahong Pao induk yang berasal dari Gunung Wui. Setahun hanya menghasilkan 2 ons, dengan harga pasar gabungan mencapai 400 miliar rupiah. Kalian berani menghinanya seperti ini? 400 miliar? Jadi, saya baru saja menghina 100 miliar? Benar-benar pembual. Kepala desa, jangan lakukan ini. Anda sudah berbisnis teh setengah seumur hidup, bukan? Jangan biarkan teh murahan ini merusak reputasi Anda. Dahong Pao, baik itu warna, aroma, maupun bentuk dan ukuran ini adalah Dahong Pao induk yang asli. Benar-benar Dahong Pao induk ya? Kepala desa, apakah Anda sudah tua? Bagaimana mungkin ini Dahong Pao? Apa yang kamu tahu? 30 tahun lalu saya menghadiri pameran teh dunia. Saat itu hanya 10 gram yang dipamerkan. Aroma itu akan selalu saya ingat seumur hidup. Jangan-jangan ini barang asli? Tidak mungkin. Pohon induk Dahong Pao setiap tahun hanya menghasilkan 8 tael. Tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Nak, bagaimana kamu mendapatkannya? Ini dari salah satu teman saya. Dia tahu saya akan kembali ke negara dan sengaja membawakannya untuk ayah saya. Warga sekalian, desa keluarga Chen kita, bukit di belakang sana, sangat cocok untuk menanam teh camellia. Nanti, melalui koneksi teman saya, kita bisa memperkenalkan 2 jenis teh dan menjadikan desa kita sebagai desa teh nasional yang terkemuka, mewujudkan kemakmuran bagi setiap keluarga. Bagus. Kamu sangat peduli. Meskipun ke luar negeri, kamu tidak melupakan kampung halaman. Kamu adalah kebanggaan desa keluarga Chen kita. Gadis ini, meskipun dia kaya, dia tidak melupakan asalnya, dan bahkan memimpin kita untuk menjadi kaya bersama. Sangat perhatian sekali. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah desa keluarga Chen kita, sandaran untuk pembangunan. Pak Kepala Desa, dia menjadi pekerja jalanan di Amerika, menjadi wanita simpanan orang asing. Mana mungkin dia punya 100 juta untuk membeli teh? Wanita busuk yang suka membohongi orang seperti ini, kamu bisa percaya padanya? Dia hanya ingin merebut gunung belakang kita, ingin mengambil semua tanah dan harta, desa keluarga Chen kita, ke tangannya sendiri. Begitu ya? Gadis ini, kenapa hatinya begitu jahat? Hampir saja kita tertipu olehmu. Betul. Warga sekalian, jangan percaya pada mereka. Saya benar-benar ingin. Ingin apa? Ingin merebut desa keluarga Chen kita. Tanah warisan turun-temurun, betul tidak? Kamu anak pungut yang tidak tahu diri, ternyata ini maksudmu. Kamu hanya mengincar tanah leluhur kami. Bagaimana bisa desa Chen kami melahirkan? Kamu yang tidak tahu berterima kasih. Pengawal, usir dia keluar. Kalian semua salah paham. Sampai sekarang, kamu masih membela anak durhaka ini. Kamu mempermalukan Putriku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan mempersulit putriku. Berlututlah. Berlutut, berlutut, berlutut. Baik, aku berlutut. Aku berlutut. Ayah. Aku tadinya berniat membantu kalian atas dasar ikatan sesama penduduk desa. Tapi sekarang, aku yang salah. Membalas kebencian dengan kebaikan? Bagaimana caranya membalas kebaikan? Kalian tidak pantas. Beritahukan, rencana pembongkaran dibatalkan. Pelebaran sekolah? Cari lokasi lain. Baik, saya mengerti. Ketua direksi kami tiba-tiba mengubah keputusannya. Lokasi pembangunan sekolah akan dipilih kembali di lain waktu. Kumpulkan semua personel yang bertanggung jawab atas proyek ini, dan pergi ke desa Chen. Beraktinglah, lanjutkan aktingmu. Mungkin kamu tidak tahu, ketua direksi grup Alpha baru akan datang besok, bukan? Decai. Direktur, kenapa Anda datang? Saya baru saja minum sedikit dengan ayahmu, kebetulan lewat dan mampir untuk melihat-lihat. Direktur Zhao, kedatangan Anda sangat tepat. Izinkan saya melaporkan sesuatu kepada Anda. Desa kita memiliki orang yang sangat terkenal. Siapa itu? Cepat lihat. Ketua direksi grup Alpha ini. Anda pejabat setinggi itu, pasti mengenalnya, kan? Bukankah kamu pergi belajar di luar negeri? Dia bahkan menjadi juara utama, tapi itu tidak menghentikannya untuk pergi ke luar negeri dan berjualan. Kamu bilang kamu ketua direksi? Tidak masuk akal. Siapa yang tidak tahu? Ketua direksi grup Alpha adalah warga Tiongkok perantauan patriotik Xu Hui Guang. Kamu masih berani menyalahgunakan nama itu? Kamu ingin merugikan desa kami? Bagaimana, Shengnan? Setelah dibongkar oleh Direktur Zhao, apalagi yang bisa kamu katakan? Cepat suruh ayahmu menandatangani, lalu pergi. Rumah ini milik ayahku. Aku lihat siapa yang bisa merebutnya hari ini. Bagus, 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 teman-teman, maju, maju, maju. Kalian menginjak-injak hukum. Cukup. Kamu, si anak pungut.
Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara omong kosong di sini? Jika kamu banyak bicara lagi, kamu akan dihukum keluarga. Apa? Desa Chen tidak jadi digusur? Grup Alpha tiba-tiba berubah pikiran lagi mengenai lokasi perluasan sekolah. Akan didiskusikan ulang. Kepala bagian Zhao. Kepala bagian Zhao. Tidak jadi dibongkar? Kenapa? Aku ini. Kemarin baru saja memesan BMW di toko. Anakku mau menikah, hanya menunggu pembongkaran. Kenapa tiba-tiba tidak jadi dibongkar? Betul. Ini tidak bisa. Anakku masih mengandalkan kesempatan ini untuk bisa menunjukkan diri di depan Direktur Grup Alpha. Kalau begitu, kenapa tidak jadi dibongkar? Apa sudah membuat marah bos besar? Aku tahu, pasti karena kamu menjual ayam di Amerika, membuat desa Chen kita dipermalukan. Sekarang bagus, bos besar Alpha sudah tahu, makanya mereka tidak membongkar desa kita, kan? Kalau ada masalah hanya menyalahkan orang lain, kenapa tidak memikirkan masalahmu sendiri? Kamu ini. Di matamu, ayahku miskin, pantas ditindas? Bagaimana tidak menyangka bahwa suatu hari kamu akan ditindas oleh orang lain? Kamu, diam. Yang harus diam adalah kalian. Kali ini aku kembali dengan hati yang tenang. Justru kalian? Awalnya aku tidak berencana mempermasalahkan kalian, tapi sekarang, aku berubah pikiran. Dendam dan kebaikan akan diselesaikan sampai tuntas. Kalian tidak hanya tidak bisa menikmati kompensasi pembongkaran, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan jahat yang kalian lakukan dengan membayar konsekuensinya. Nak, sudahlah. Bukan sepenuhnya salah mereka. Ayah juga bersalah. Ayah, putri ayah tahu batasannya dan punya pertimbangan. Di sini, tercantum semua yang telah kalian lakukan kepada kami, ayah dan anak, selama bertahun-tahun ini. Ada yang berbaik hati kepada kami, tetapi lebih banyak lagi yang memusuhi. Hari ini, baik kebaikan maupun permusuhan, semuanya akan dibereskan. Nona, ada apa? Paman Mingshan, ayah saya bilang, saat menemukan saya waktu itu, Paman tidak menerima sepeser pun dan menyelamatkan saya. Saat ayah saya keracunan alkohol dan pingsan, Paman jugalah yang menyelamatkannya. Setelah itu, ayah saya badannya terus tidak sehat. Paman selalu mengobatinya secara gratis, memberikan obat terbaik, tetapi menerima bayaran paling sedikit. Ayahmu hidupnya tidak mudah, membantu sebisa mungkin. Ini bukan apa-apa. Ayah saya tidak melupakan kebaikan besar Paman, saya juga tidak akan melupakannya. Ini hanya omongan kosong. Siapa yang tidak bisa? Betul sekali. Paman Mingshan, jantung bibi tidak sehat, harus dioperasi. Saya sudah mencarikan tim medis terbaik dari luar negeri untuk mengoperasinya. Termasuk biaya perawatan lanjutan, sekitar 4 juta rupiah, semuanya akan saya tanggung. Selain itu, saya sudah membeli sebuah apartemen 2 kamar di dekat rumah sakit, untuk tempat Paman dan bibi beristirahat. Wah, banyak sekali uangnya. Aku sudah dengar tentang kondisi istrimu. Aku sudah dengar, hanya di Amerika Serikat yang bisa diobati. Gadis ini, dari mana dia menemukan koneksi? Uang ini asli atau tidak ya? Dan rumahnya juga? Dia hanyalah penjual barang di luar negeri, mana mungkin punya koneksi itu. Kalian percaya dengan ucapannya? Obat-obatan yang kuberikan kepada ayahmu itu tidak mahal. Semua ini, aku tidak sanggup menerimanya. Setiap kebaikan kecil harus dibalas dengan kebaikan besar, Paman pantas menerimanya. Bibi Hongping, saat saya masih sangat kecil, ayah saya ditipu oleh pemilik supermarket untuk membeli susu bubuk babi. Anda tidak tega melihatnya. Setiap hari Anda membawakan saya semangkuk besar susu untuk diminum. Apakah Anda masih ingat kejadian itu? Nak, bagaimana kamu tahu? Ayahku yang memberitahuku. Kebaikan hati Anda tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup ini. Terima kasih. Cepat, bangun-bangun. Rumah yang Anda beli untuk putra Anda di kota kabupaten telah menghabiskan semua tabungan Anda. Rumah itu kosong selama 2 tahun dan belum direnovasi sama sekali. Saya telah menemukan tim renovasi terbaik di seluruh negeri dengan standar 2 miliar rupiah untuk masuk dan merenovasi. Pernikahan ini hampir batal. Kenapa tiba-tiba mendapat 2 miliar rupiah? Shengnan, ini terlalu berharga. Bibi tidak bisa menerimanya. Anda harus menerimanya. Ini adalah hak Anda. Dan,
Saya berencana untuk mendirikan cabang perusahaan di kota kabupaten. Kami kekurangan posisi manajer. Jurusan yang putra Anda pelajari di universitas. Kebetulan sesuai dengan standar perekrutan kami. Gaji tahunan 1 miliar rupiah. Semoga Anda tidak menolaknya. Putra Anda hanya perlu menandatangani kontrak, bisa langsung mulai bekerja kapan saja. Mengumpulkan banyak uang palsu, berakting di sini, pasti sudah berlatih berkali-kali. Lihat saja. Bu, sepertinya ini benar. Bibi Hongping, jangan merasa terbebani. Saya kembali kali ini hanya ingin membalas budi. Nak, dulu saat acara 100 hari anak saya Decai, kami bahkan mengundang ayahmu untuk makan dan minum. Kamu tidak perlu memberi rumah atau apapun, cukup berikan saja 1 atau 2 miliar rupiah kepada kami sudah akan sangat puas. Keponakan, saya adalah pamanmu. Ini, sepupumu nanti kalau menikah, tidak punya rumah, mobil, atau apapun. Membalas dendam. Keponakan, kamu memberikan rumah, mobil, dan lain-lain kepada orang luar. Kenapa pada kerabat menjadi musuh? Kerabat sendiri? Apa kamu pikir selama ini semua hal yang kamu lakukan pada ayahku, tidak ada yang tahu? Kamu. Jangan memfitnah saya. Apa yang saya lakukan sehingga menyakiti ayahmu? 24 tahun yang lalu, ayahku pergi ke supermarket desa untuk membeli susu bubuk. Kamu bersekongkol dengan pemilik supermarket, menjual susu bubuk untuk babi kepada ayahku. Apakah itu benar? Siapa yang bisa disalahkan atas hal itu? Jika harus menyalahkan, salahkan saja ayahmu yang buta huruf. Lagi pula, menjual susu bubuk untuk babi itu tidak melanggar hukum. Menjual susu bubuk untuk babi tentu saja tidak melanggar hukum, tetapi menyatakan bahwa itu adalah susu bubuk bayi, dan menjualnya dengan harga susu bubuk bayi, itu penipuan. Hari ini supermarket itu akan disegel, dan kamu sebagai otak pelakunya, juga tidak bisa lari dari tanggung jawab. Kamu mengancam siapa? Apa? Petugas penegak hukum dari kabupaten menyegel supermarket? Gawat. Supermarket saya akan tutup, dan saya harus membayar denda 600 juta rupiah. Kemana saya harus meminjam uang 600 juta rupiah ini? Semua karena kamu. Semua karena kamu yang menghasut saya. Saya akan melaporkan kamu. Saya akan membongkar kejahatanmu. Saya akan menjelaskan. Berhenti. Kamu mau apa? Saya ini pamanmu. Kedatangan saya kali ini adalah untuk membalas budi dan membalas dendam. Apa yang kamu berutang pada ayahku masih jauh dari lunas. 8 tahun yang lalu, ayah saya meminjamkanmu 60 juta rupiah untuk membangun rumah dan hingga kini belum dikembalikan. Di tahun ketiga saya belajar di luar negeri, kamu merebut tanah ayah saya. Setiap sen uang yang ayah saya peroleh dengan susah payah masuk ke dalam kantongmu. Kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri dan tidak ada kabar sama sekali. Siapa yang tahu kalau kamu sudah meninggal di luar negeri? Lagi pula, saya hanya menjaga uang ini untuk ayahmu. Khawatir ayahmu membelanjakannya sembarangan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kamu hanya memberinya makan semangkuk nasi setiap 3 hari. Di musim dingin, dia bahkan tidak punya pakaian. Inikah yang kamu sebut perawatan? Baiklah, kalau begitu saya akan merobohkan rumahmu, menghancurkan mobilmu, dan membiarkanmu menjalani hidup seperti ini selama beberapa tahun. Bagaimana? Sekarang ini adalah masyarakat hukum. Kamu tidak boleh melanggar hukum. Jangan khawatir, saya bukan kamu. Pendidikan yang saya dapat sejak kecil sama sekali tidak akan mengizinkan saya melakukan tindakan melanggar hukum. Tapi hari ini, uang yang kamu pinjam dari ayah saya dan rumahnya harus dikembalikan. Kamu terlalu kurang ajar. Saya ini pamanmu. Bagaimana bisa di desa Chen muncul orang yang tidak tahu balas budi sepertimu? Beberapa tahun di luar negeri, terkena sedikit air laut, dan benar-benar mengira dirinya lebih unggul. Lihat betapa sombongnya dia. Kenapa kamu melihat-lihat? Keluarga kami tidak pernah mengganggu ayahmu. Setiap hari kalau melihat kami, dia selalu menghindar jauh-jauh, takut terkena penyakitnya. Kalian pikir kalian semua itu tidak bersalah? 34 tahun lalu kau, dan kalian semua hanya karena mendengarkan hasutan penipu ulung, saudari ayahku, kalian mengurungnya sendiri di dalam rumah, sampai mati terbakar. Bertahun-tahun telah berlalu, kalian pikir masalahnya sudah selesai? Ayahku begitu memohon padamu waktu itu, tapi kalian masih hidup-hidup, membakar bibiku sampai mati. Apakah kalian masih manusia? Maksudmu bintang sial itu? Justru karena dia, sepanjang tahun itu, orang-orang di dusun semuanya sial. Jika dia tidak mati, siapa yang akan mati? Benar, dia hidup. Itu berarti dia telah merugikan seluruh dusun kami. Dia memang pantas mati. Kami ini bertindak atas nama surga. Alangkah bagusnya bertindak atas nama surga. Bibiku punya tahi lalat di telapak tangan, jadi dia yang disebut bintang sial itu pantas mati? Lalu bagaimana denganku? Apa aku juga harus dibakar? Bukankah dulu Chen Shengnan sudah mati terbakar? Bagaimana dia masih hidup? Ini pasti reinkarnasi dan terlahir kembali di desa kita. Chen Shengnan. Dasar kamu si bodoh. Kamu sengaja mengadopsi pembawa sial ini.
Hanya karena kamu tidak puas dengan hidupmu, kamu ingin mencelakakan seluruh desa kita ya? Anak perempuanku, bukan pembawa sial, bukan pembawa malapetaka. Pantas saja akhir-akhir ini aku sial. Nilai ujian anakku semakin buruk. 2 tahun terakhir ini aku sangat sial. Ternyata desa kita menyembunyikan pembawa sial ini. Dia memang pembawa sial. Warga desa sekalian, desa kita awalnya akan digusur, semua orang bisa kaya. Tapi hasilnya, setelah dia kembali ke negara ini, penggusuran dibatalkan. Kalau dia bukan pembawa malapetaka, lalu apa? Benar, si Bodog. Hari ini kamu harus menjelaskannya padaku. Menjelaskan apa? Ayahku tidak salah. Bibiku juga tidak salah. Jika di dunia ini benar ada pembawa malapetaka, itu adalah kebodohan kalian, keserakahan kalian, dan juga hati nurani kalian yang sudah mati. Dasar kau binatang. Kau memaki siapa? Binatang? Aku binatang? Lalu, orang tua kandung yang membuangku di lokasi kebakaran. Dan membiarkanku mati terbakar itu apa? Aku tidak membenci mereka. Aku membenci kalian. 24 tahun lalu, ayahku menerobos masuk ke lokasi kebakaran dan menyelamatkanku, membesarkanku dengan susah payah. Dia tidak pernah melakukan hal yang menyakiti kalian. Lalu bagaimana dengan kalian? Apa yang sudah kalian lakukan? Susu bubuk babi, merampas rumah, dan juga mencuri uang makan yang setiap tahun kukirim untuk ayahku. Orang berbuat, Tuhan melihat. Tuhan tidak akan memaafkan kalian. Aku juga tidak. Cukup. Di hadapan para leluhur, kau anak haram ini berani berbuat onar? Kepala desa, 2 orang bapak dan anak ini telah melakukan 3 kesalahan. Pertama, tidak setia dan tidak berbakti. Kedua, mempermalukan leluhur. Ketiga, menghasut orang. Saya mengusulkan agar 2 orang bapak dan anak ini diusir dari desa. Kita tidak bisa memaafkan mereka begitu saja. Tangkap bapak dan anak iblis itu. Baik. Serang. Warga sekalian, kalian semua salah. Kalian bilang anak perempuanku tidak akan kembali, dia sudah kembali. Kalian bilang anak perempuanku adalah serigala berbulu domba. Dia sudah bertahun-tahun di luar negeri. Dia tidak pernah melupakan kampung halaman. Dia bukan pembawa sial. Dia adalah putri Chen Hongming. Di hadapan para leluhur, kau akan mempertanggungjawabkan 3 kejahatan ini? Kau mengaku atau tidak? Baik. Kalian kan cuma menginginkan rumahku. Aku berikan pada kalian. Aku berikan semuanya pada kalian. Tapi aku punya satu syarat. Nama putriku harus dicatat dalam silsilah keluarga. Silsilah? Keluarga Chen. Mencatat. Itu ada syaratnya. Pertama, harus terkenal ke seluruh dunia. Atau nama baiknya harum sepanjang masa. Anak yang kau besarkan ini hanya membuat leluhur, malu dan pembawa sial. Syarat mana yang dia penuhi? Syarat mana yang dia penuhi? Tutup pintu. Terapkan hukum keluarga. Hanya membawa sedikit orang, ya? Sepertinya tidak cukup. Direktur utama, kami. Omong kosong apa? Pukul mereka. Pukul. Bajingan-bajingan ini, mereka benar-benar bisa bertarung. Bagaimana ini? Anakku hati-hati. Nona, hati-hati. Ayah. Lepaskan dia. Jangan bergerak. Lepaskan putriku. Kenapa kau begitu sombong? Apakah ini tempatmu untuk bertindak sombong? Lepaskan ayahku. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Mengancam kami? Apa kau sudah gila? Berani-beraninya kepada direktur utama. Direktur utama omong kosong apa? Ini adalah desa keluarga Chen. Hari ini, meskipun orang paling berkuasa datang, kau dan ayahmu tidak akan bisa lolos dari aturan klan ini. Hajar dia sampai mati. Hentikan. Siapa orang ini? Pak Wang dari cabang domestik grup Alpha. Menyamar sebagai direktur utama. Tunggu saja masuk penjara. Halo Pak Wang. Pertama kali bertemu. Suatu kehormatan besar, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah ketua tim pembongkaran dari desa keluarga Chen kita. Nama saya Wu Decai. Kedatangan Anda sangat tepat. Di sini, ada seseorang yang menyamar sebagai direktur utama grup Alpha kita, dan saya langsung menangkapnya. Mengenai bagaimana menanganinya, Anda yang memutuskan. Ini semua perbuatanmu? Betul. Ini perbuatan anak saya. Wanita ini terus-menerus menipu orang. Anak saya benar-benar tidak tahan melihatnya, jadi dia membantu kalian mengendalikannya lebih dulu. Kamu? Pak Wang, tidak perlu memberi penghargaan khusus kepada saya. Ini, sebagai ketua tim pembongkaran, adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Kurang ajar. Siapa kau sebenarnya? Dan kalian para rakyat jelata bodoh ini.
Direktur utama baru grup Alpha saya, kembali ke negara ini untuk kesejahteraan kalian, tapi kalian justru memperlakukannya seperti ini. Benar-benar biadab. Benarkah itu? Ini, Pak Wang. Apa Anda salah orang? Dia cuma wanita yang pergi ke luar negeri untuk pekerjaan itu. Bagaimana mungkin dia direktur utama grup Alpha? Diam. Jabatan direktur utama, apa hakmu untuk mempertanyakannya? Apa Anda keliru? Bagaimana mungkin dia direktur utama? Betul, dia hanya punya ayah yang pincang, pemulung sampah, dulu waktu sekolah bahkan tidak mampu membayar uang sekolah. Apa Anda salah orang? Dasar orang tidak tahu diri. Berani-beraninya tidak menghormati direktur utama? Kemarilah. Direktur utama, Wang Tianlai datang terlambat kali ini, membiarkan Anda dan ayah Anda menderita. Mohon hukum saya. Menyinggung direktur utama yang terkenal di seluruh dunia. Habis. Benar-benar tamat. Dia benar-benar direktur utama. Menduduki rumah secara paksa, melakukan kekerasan pribadi, berbuat sewenang-wenang, melakukan tindakan kejahatan. Orang bawahan Anda, begitukah cara merekrut kepala tim pembongkaran? Anda harus bertanggung jawab. Direktur utama, redakan amarah Anda. Direktur utama, bawahan Anda salah, bawahan akan langsung memecatnya, dan mengumumkan ke seluruh kabupaten, seluruh kota. Orang ini tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tidak. Direktur utama. Saya telah salah mengenali. Saya pantas mati. Berilah saya jalan hidup. Oke? Betul dia. Anak saya masih kecil. Dia tidak mengerti apa-apa Anda. Maafkan dia kali ini. Nak, tidak. Bagaimana kata direktur utama? Kita semua masih keluarga, bukan begitu? Rumah ayahmu tetap milik ayahmu. Kamu, Chen Shengnan akan dicatat di silsilah keluarga. Shengnan, betapa suksesnya. Betul sekali. Kalian menganiaya ayahku seperti ini, mendorongnya ke jalan buntu. Mengapa kalian tidak memikirkan pada awalnya bahwa kalian dan dia adalah orang desa yang sama? Adalah keluarga? Kamu punya banyak uang, kamu hebat ya. Bahkan, jika kamu adalah Presiden Amerika hari ini, kamu tidak akan bisa menantu. Benar sekali. Mulai sekarang aku akan hidup seenaknya. Aku tidak akan tunduk padamu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa yang bisa aku lakukan padamu? Kamu pikir aku tidak bisa menyelidiki masalah pencurian uangmu, begitu? Selama bertahun-tahun ini, uang yang dikirim direktur utama ke rumah, semua itu dicuri oleh Wu Dekai dan Chen Haoyong di tengah jalan. Semua bukti ada di sini, sudah diserahkan sepenuhnya kepada polisi untuk mengajukan penangkapan. Sudah belum? Cepatlah. Uang sebanyak ini baru setengah tahun, sudah kirim sebanyak ini lagi. Pokoknya nanti, uang yang dia kirim untuk ayahnya yang lumpuh itu. Semuanya milik kita berdua. Saya bilang beberapa tahun lalu, bagaimana bisa kedua orang ini tiba-tiba punya uang ya? Rugi saya sudah memuji, anak keluarga Wu itu sukses. Ternyata, mereka mencuri uang gadis itu yang dikirimkan untuk Sagen. Memang tidak berperi kemanusiaan. Anak ini. Dulu kalian menindas saya masih bisa tahan. Tapi kalian sama sekali tidak boleh menindas ayah saya. Kalian mencuri uang ayah saya, membuat ayah saya menderita. Sampai untuk berobat. Dan makan saja tidak ada uang. Kalian semua bajingan. Adik sepupu, saya salah. Mohon jangan masukkan saya ke penjara, saya benar-benar salah. Selama ini, setiap jumlah uang yang saya kirimkan kepada ayah saya, ada catatannya secara rinci. 5 tahun, 7.420.000 rupiah. Kalian semua, silakan merenung perlahan di penjara. Jangan sentuh anakku. Jangan sentuh anakku. Ibu. Kamu tidak boleh begitu pada adikmu. Apa yang kamu katakan? Decai dia adikmu. Adik, ada apa ini? Ada apa ini? Adik. Tapi tidak pernah bilang adik kandung kembar. Putriku, selama bertahun-tahun ini, ibu terus mencarimu. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ibu akhirnya menemukanmu. Putriku, benar-benar kamu. Lepaskan aku. Kalian membicarakan apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Jangan emosi. Dengarkan ayah. 20 tahun yang lalu lebih, ibumu melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah Decai, dan yang satunya lagi adalah kamu. Putua, bagaimana bisa kamu punya anak perempuan lagi? Benar sekali. Ini. Belum pernah dengar sama sekali. Kami di rumah sakit, bahkan namanya sudah disiapkan. Kamu bernama Wu Decai, kakakmu bernama Shucai, benar Wu Shucai. Awalnya kami sekeluarga akan hidup bahagia. Nasib berkata lain, kebakaran besar memisahkan keluarga kami dengan sangat kejam. Ya, kalian tidak tahu, karena aku harus menyembunyikannya. Cuilan tidak bisa menerima,
kenyataan kehilangan putrinya. Beberapa hari di rumah sakit dia hampir gila. Aku sebagai seorang ayah, tapi justru menghilangkan putriku sendiri. Bagaimana aku bisa menerima ini? Aku tidak bisa menerimanya. Tidak disangka setelah bertahun-tahun berlalu, Tuhan berbaik hati, membiarkan kami pasangan yang malang ini menemukan putri kami kembali. Putriku, ayah memimpikanmu setiap saat. Kalian jangan mengarang cerita di sana. Bagaimana perilaku kalian? Apa kalian pikir aku tidak tahu? Kamu tidak boleh berpikir begitu tentang ayahmu. Dia tidak pernah menyerah mencarimu. Waktu itu, ayah gonta-ganti pekerjaan setiap hari. Di setiap tempat yang kudatangi, aku selalu bertanya, siapa yang melihat putriku? Siapa yang melihat putriku? Karena sering bertanya, bosnya kesal, lalu memecatku. Sampai di tempat berikutnya, aku terus bertanya, aku tidak bisa meninggalkan putriku. Decai, sebaya dengan anak ini, pasti mereka saudara kandung. Pak Wu, saat kamu muda, kamu berkelana kemana-mana, ternyata untuk mencari putrimu. Bukan hal yang mudah. Sangat tulus. Lihatlah ayahmu. Betapa dia menyayangimu. Dia selalu mencarimu. Cepat panggil dia ayah. Cukup. Dulu di rumah sakit, dalam kebakaran besar itu, orang tua kandungku meninggalkanku di ruang bersalin. Ayahkulah yang menyelamatkanku dengan kaki pincang. Bertetangga selama bertahun-tahun, sekarang datang untuk mengakui hubungan keluarga. Apa kamu tidak merasa sangat konyol? Ibu tidak pernah menyangka kamu masih hidup. Ya, dan bisa hidup seperti sekarang ini adalah pencapaianku, agar kalian bisa menunjukkan kasih sayang yang melimpah. Begitu? Tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Waktu itu keadaannya darurat. Aku dan ayahmu, setelah menyelamatkan adikmu, langsung kembali mencarimu. Tetapi, pada waktu itu, kamu sudah tidak ada. Kaulah yang menyusup di tengah kekacauan saat itu dan mencuri putriku. Orang yang mencuri putriku adalah kamu. Api itu, ada apa? Pasti kamu yang membakarnya. Kamu tidak punya anak, jadi kamu ingin menggunakan cara ini untuk merebut putriku. Katakan, benarkan? Lepaskan. Astaga, ada apa ini? Ayah baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Ayah hanya takut kamu akan disakiti. Ayah tidak apa-apa kalau sedikit disakiti. Sudah tidak apa-apa. Dasar lumpuh berpura-pura baik, jelas-jelas itu kamu. Diam. Sebelum pergi ke luar negeri, saya sudah bersumpah. Setelah kembali, saya akan menopang keluarga. Tidak ada yang boleh menindas ayah saya. Dan kalian yang telah menindas ayah saya, setiap perbuatan kalian, saya ingat dengan jelas. Sebagus apapun akting kalian, sebaik apapun kalian memprovokasi emosi, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kalian egois dan kejam. Kamu. Bawa dia pergi. Tunggu. Decai adalah adik kandungmu. Saya mau bicara dengan kakak. Kamu tidak bisa sekejam itu. Kejam? Dia mencuri uang belanja ayah saya, uang untuk menyelamatkan nyawa ayah saya. Apakah dia punya hati nurani? Bawa dia pergi. Ibu. Anakku. Ibu. Anakku. Anakku. Decai. Anakku. Dan kalian, dulu kalian membakar bibi saya sampai meninggal. Perbuatan ini akan saya selidiki secara menyeluruh. Mereka yang bersalah, tidak ada yang bisa lolos. Ayah, selama ini, Putri selalu mendengarkan kata-kata ayah. Tapi kali ini, Putri ingin keras kepala. Putri, Ibu mohon padamu, maafkan saja adikmu. Kalau tidak bisa juga, Ibu akan berlutut di hadapanmu. Ayah juga akan berlutut di hadapanmu. Semua kemarahanmu luapkan saja pada ayah. Kalau begitu, berlututlah. Apa? Saya bilang kalian berlutut sekarang, dan bersujud meminta maaf kepada ayah. Ayah dan ibu berlutut kepada anak, itu akan menarik murka dewa. Para dewa telah murka. Kau adalah putri kandung kami. Bagaimana kau bisa membiarkan ayah dan ibu kandungmu berlutut padamu? Hanya anak perempuan yang berlutut kepada ayahnya. Mana ada ayah berlutut kepada anaknya, tidak akan berlutut. Nah. Orang tua berlutut kepada anak-anak, itu akan mengurangi usia dan mendapat hukuman ilahi. Jika saya telah melakukan kesalahan apapun, biarkan para dewa menghukum saya saja. Tapi saya tidak pernah mengakui bahwa saya memiliki orang tua kandung. Saya Chen Shengnan hanya memiliki satu ayah selamanya. Sedangkan kalian harus membayar atas perbuatan jahat yang kalian lakukan. Berlutut. Mohon berbesar hati untuk memaafkan. Kami semua sudah menyadari kesalahan kami. Apalagi yang kau inginkan? Kau... Dulu karena kebodohan kalian, bibi saya dibakar sampai meninggal.
Sekarang kalian masih ingin memaksa kami, ayah dan anak, secara moral? Kalian orang-orang yang tidak bermoral? Saya akan mengirim kalian satu persatu. Semuanya ke penjara. Hongming, kita semua dari desa yang sama. Tolong bujuk putrimu. Mohon berbaik hati. Maafkan penduduk desa ini. Hongming, bagaimana nasib keluarga saya yang tua dan muda? Jangan bertindak terlalu ekstrim. Kami mohon padamu. Mohon berbesar hati untuk memaafkan. Anda orang yang sangat murah hati, jadi jangan menindaklanjutinya lagi. Ayah. 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 Suamiku, apa sudah kau cari tahu? Tidak meninggal. Andai saja dia sudah tiada. Kata pihak putra kita, bukti sangat kuat, diperkirakan akan mendekam di penjara seumur hidup. Dan satu-satunya cara, membuat gadis kurang ajar itu mau memaafkan dan mencabut laporan. Gadis kurang ajar itu, saat ia baru lahir, seharusnya langsung saja kita hilangkan dia. Cepatlah cari cara, selamatkan putra kita. Asal gadis kurang ajar itu mau mengakui kita sekeluarga, putra kita bukan hanya akan bebas, dia juga akan hidup bergelimang kemewahan yang menanti seluruh keluarga kita. Tapi, dia tidak mau mengakuinya. Kita bisa tampil di acara mediasi milik adikku, membuat masalah ini jadi besar. Aku tidak peduli dia itu direktur apa, semakin besar namanya, semakin menguntungkan kita. Aku tidak percaya, dia berani di depan seluruh rakyat, menyangkal bahwa aku ini ibu kandungnya. Pasien ini, selain kekurangan gizi dalam waktu lama, juga mengalami kegagalan beberapa organ, terutama pada jantung dan otak, sarafnya mungkin akan. Anda tidak perlu terlalu cemas. Rumah sakit akan menggelar rapat tim gabungan untuk merumuskan rencana perawatannya secara terpadu. Terima kasih, dokter. Ayah, dokter menyarankan kau beristirahat dengan baik. Nanti setelah tubuhmu pulih, putriku akan mengajakmu keliling dunia, menikmati santapan lezat dan kebahagiaan. Jadi ayah harus panjang umur ya. Ke depan masih ada puluhan tahun kebahagiaan yang menunggu. Nak, Ayah. Halo? Halo, saya dari stasiun televisi pembawa acara program mediasi, orang tua kandungmu, Jangan kami bicara mengundangmu lagi. untuk hadir. Aku menolak. Ada banyak kesalahpahaman antara Anda dan orang tua kandung Anda, termasuk hilangnya Anda waktu itu, dan juga kebakaran besar di masa lalu. Apakah Anda tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda mencoba memancing saya? Ikuti acara kami, ada tamu studio dan guru profesional, mereka akan membantu Anda melepaskan beban hati. Saya tidak butuh. Hal-hal yang telah berlalu, saya akan mencari tahu sendiri semuanya. Dia tidak setuju. Kalau begitu Anda harus membuatnya setuju. Ini Tenang saja Kak, ketua grup Alpha yang terkenal, segera setelah kembali ke negaranya tidak mengakui orang tua kandungnya sendiri, apakah ada berita utama yang lebih sensasional dari ini? Saya akan membantu kalian merekam beberapa video. Semakin menyedihkan semakin baik. Apakah Anda tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, semua orang menyuruh saya untuk menerima mereka. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang mereka lakukan, saya tidak akan pernah bisa memaafkannya seumur hidup saya. Meskipun mereka adalah orang tua kandung saya, lalu kenapa? Mereka hanya melahirkan saya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan Anda yang telah merawat saya selama 24 tahun ini. Seumur hidup saya hanya akan mengakui Anda sebagai satu-satunya ayah saya. Ayah, dulu, Anda yang menyelamatkan saya dari api. Kebakaran 24 tahun yang lalu itu, sebenarnya bagaimana bisa terjadi? Api. Ayah, Ayah tidak bisa menyelamatkanmu. Ayah tidak bisa menyelamatkanmu. Shengnan, kau tidak bisa menghindarinya. Tidak bisa menghindarinya. ayah, jangan emosi. Jangan emosi. Jangan emosi, Putri tidak akan bertanya lagi. Tuan Direktur, ada hal mendesak yang ingin saya laporkan kepada Anda.
Banyak video negatif tentang Anda dan ayahanda beredar di internet, bahkan sudah menyebar hingga ke kantor pusat di Amerika Serikat. Situasinya sangat tidak baik. 24 tahun yang lalu, seorang pedagang manusia membakar rumah sakit itu, lalu menculik putriku di tengah kekacauan. 24 tahun kemudian, aku akhirnya menemukan putriku. Tetapi, setelah bertahun-tahun berlalu, putriku telah dicuci otaknya oleh pedagang manusia itu. Dia tidak hanya tidak mengenaliku, dia bahkan memasukkan adik kandungnya ke dalam penjara. Aku tidak menyalahkannya. Aku sebagai ayahnya tidak menjalankan tanggung jawab. Hatiku sakit melihat putriku. Selama bertahun-tahun dia selalu ditipu. Setahuku, putri kalian adalah presiden direktur grup Alpha Global. Dia telah mengecewakan kalian, jadi apakah kalian pernah berpikir untuk menuntut mereka? Tidak akan menuntut, tidak menuntut. Putriku, dengan susah payah, baru bisa menjalani kehidupan yang baik hari ini. Kami tidak ingin dia kehilangan reputasinya. Betul, kami tidak akan menuntut. Kalian sudah berpisah begitu lama, tapi masih memikirkan putri kalian seperti ini, benar-benar menyentuh hati. Jadi aku tidak tahu, apakah putri kalian akan mengerti kesulitan dan penderitaan kalian? Ketua direksi baru kita yang terhormat, bahkan tidak mengakui orang tua kandungnya. Saham yang dia warisi dari Su Hui Guang sendiri sudah mencurigakan. Terkena dampak opini publik, harga saham grup di Wall Street langsung anjlok setengahnya. Dia sama sekali tidak pantas menduduki posisinya, tidak pantas menjadi ketua direksi kita. Lalu tunggu apa lagi? Seharusnya segera diatur pesawat khusus untuk memeriksa, dan dia sepenuhnya dipecat. Wuzili, apakah benar? Ada sesuatu? Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Ketua Dewan, video sudah tersebar ke Amerika Serikat, harga saham grup anjlok, dan seruan untuk memecat Anda semakin kuat di internal. Dewan Direksi akan mengirim perwakilan untuk melakukan verifikasi di dalam negeri dan memaksa Anda mundur dari jabatan. Saya datang ke perusahaan Alpha, baru 5 tahun, sudah mewarisi semua saham Pak Su, dan langsung menjadi atasan mereka. Wajar jika mereka tidak puas dengan saya. Itu masuk akal. Jika saya benar-benar melakukan kesalahan besar, saya bersedia mengundurkan diri. Tetapi, untuk mengakui apa yang disebut orang tua kandung saya, dan mengabaikan hubungan saya dengan ayah saya sama sekali tidak akan berkompromi. Saya akan segera mengatur orang untuk memblokir video-video yang menyebarkan rumor ini. Opini publik sudah memanas di internet. Jika sekarang kita memblokir videonya, itu hanya akan membuat masalah ini semakin rumit. Saya benar-benar tidak terima. Apakah kita akan membiarkan mereka menyebarkan rumor dan memfitnah Anda serta ayahanda di internet? Anda sudah bekerja keras untuk mencapai posisi Anda saat ini. Apakah Anda akan membiarkan hal ini menyebabkan Anda kehilangan segalanya? Cepat hubungi departemen terkait, tingkatkan efisiensi, kumpulkan semua bukti, dan selidiki kebenaran 24 tahun yang lalu. Apakah Anda akan? Saya tidak bisa lagi menghindari masalah ini. Saya akan mengungkapkan kebenaran kepada publik dan membuat mereka membayar atas perbuatan mereka untuk membuktikan ayah saya tidak bersalah. Kalau begitu, apakah Anda akan melakukan tes DNA terlebih dahulu? Bagaimana jika... Apa bedanya melakukan atau tidak? Saya lebih memilih menanggung semua caci maki. Dalam hidup ini, saya hanya akan mengakui satu ayah ini. Saya ingin berpartisipasi dalam program mediasi Anda. Nama dan profesi. Putri durhaka yang viral, Chen Shengnan. Perhatian untuk semua departemen, lampu. Selamat datang para pemirsa yang menyaksikan dari televisi dan juga dari ponsel. Sekalian, selamat datang dan selamat menyaksikan program mediasi kekeluargaan eksklusif hari ini yang berjudul Dia yang Menghilang 24 tahun. Selamat datang para mediator, para guru. Baiklah, sekarang mari kita undang para pihak terkait untuk masuk. Video yang kita rekam itu viral, bahkan perwakilan Dewan Direksi dari grup Alpha pun datang untuk menyaksikan secara langsung. Kali ini kita memberinya kesempatan, sebaiknya dia mengakui kita. Kalau dia tidak mengakui saya akan membuatnya mengeluarkan semua yang telah dia perjuangkan selama bertahun-tahun ini. Pada saat itu kita semua akan habis bersama. Ayah, nanti sore Putri ingin keluar. Kamu siapa? Saya tidak mengenalmu. Ayah, ini saya, Shengnan. Tolong lihatlah saya. Tolong lihatlah saya. Saya tidak mau lihat, saya tidak mau lihat. Ayah. Pergi sana, pergi sana. Selain karena pasien mengalami kekurangan gizi kronis, beberapa organ tubuhnya tidak berfungsi, terutama bagian jantung dan otak. Sarafnya mungkin akan bagaimana? Akan bagaimana? Anda tidak perlu terlalu khawatir. Rumah sakit akan mengadakan konsultasi bersama untuk merumuskan rencana pengobatan. Terima kasih, dokter. Ayah, mohon maafkan keputusan yang Putri buat sendiri. Putri ingin hari ini semua orang menjadi saksi
bahwa ayah adalah seorang ayah yang luar biasa. Selamat datang para pihak kami, Bapak Wu Zili, Ibu Chen Chuilan, dan Nona Chen Xiangnan. Para pemegang saham utama grup juga sedang menyaksikan siaran langsung ini, dan arah opini publik terakhir akan menentukan nasib direktur utama kita ini. Mari kita nantikan. Lalu, apakah ada yang ingin didamaikan oleh kedua pihak, Bapak dan Ibu sekalian? Saya ingin putri saya mengakui saya sebagai ibunya. Bila putri saya mau menerima saya sebagai ayahnya, saya akan meninggal dengan tenang. Maksud Anda, putri kandung Anda, tidak mau mengakui Anda? Iya, Mengapa? mungkin karena keluarga kami miskin, putri kami sekarang sukses. Dia merasa malu padaku dan ayahnya yang tidak sukses. Nona Chen Xiangnan, apakah yang dikatakan orang tua kandung Anda benar? Mereka bukan orang tua kandungku. Kau adalah bagian dari diriku. Selama 24 tahun ini, aku dan ayahmu mencari dirimu, kami. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mendengarmu menang dan berakting menyedihkan. Pihak yang bersangkutan, sebagai seorang putri, Anda seharusnya lebih memberi pengertian dan kesabaran kepada orang tua Anda, bukan Anda, sebagai direktur utama Alpha Group, merasa orang tua Anda miskin, lalu Anda merendahkan mereka. Orang kaya ini tidak mengakui orang tuanya sendiri, ini sangat tidak etis. Tidak mengerti dan tidak mendukung. Apakah aku mengakui atau tidak mengakui mereka? Ada hubungannya dengan statusku? Ini adalah masalah yang tidak bisa kita hindari. Kalau begitu, saya akan bertanya sekali lagi kepada Anda. Menghadapi orang tua kandung yang telah susah payah mencari Anda selama 24 tahun, Anda mengakui mereka? Atau tidak mengakui mereka? Aku tidak mengakui mereka. Si bodoh, putrimu tampil di televisi. Putri mana yang kumiliki? Lihat TV, lihat TV. Aku tidak mengakuinya. Maksud Anda tidak mengakui orang tua kandung Anda? Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Anda sebagai direktur grup Alpha, jika suatu hari Anda tahu orang tua kandung Anda membutuhkan uang atau sakit, apakah Anda akan membantu mereka? Mereka tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku harus membantu mereka? Domba berlutut saat menyusu, gagak memberi makan induknya kembali, Anda bernilai ratusan miliar rupiah, mengapa Anda tidak peduli dengan orang tua Anda sendiri? Nona Chen Xiangnan, bisakah saya mengartikannya seperti ini? Anda sekarang punya uang, jadi Anda tidak menerima orang tua Anda yang miskin? Orang-orang ini sungguh suka membesar-besarkan masalah. Apakah karena dia kaya, dia tidak mengakui mereka? Jelas begitu. Apakah karena orang tua kandung Anda miskin? Anda takut mereka menghambat kemajuan Anda? Makanya Anda tidak mengakui mereka? Dengan kata lain, meskipun Anda sekarang punya uang, Anda tetap tidak mau membalas budi orang tua kandung Anda? Ya. Anak ini juga sungguh. Mereka memang tidak pantas, tapi kalau bicara begitu, bukankah itu mengundang caci maki? Tidak beres. Gadis itu dijebak. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Kamu terlalu menyakiti hati ayah dan ibu. Ibumu setiap hari terus-menerus menangis, hanya ingin menemukanmu. Kami tidak mengharapkan apa-apa darimu, hanya berharap kamu bisa memanggil kami ayah dan ibu. Apa kamu tidak sedikit pun merasa kasihan pada orang tua kandungmu? Tidak ada perasaan apa-apa. Ibumu begitu merindukanmu sampai mengalami gangguan mental, sudah beberapa kali dirawat di rumah sakit. Ayah juga, jantungnya tidak baik. Karena kalian sakit, pergilah berobat. Seorang yang bahkan tidak mengakui orang tua kandungnya sendiri, bagaimana bisa memimpin perkembangan grup? Saya menyarankan, segera keluarkan Chen Xiangnan dari Dewan Direksi, cabut jabatannya sebagai Ketua Dewan. Benar? Jika mereka benar-benar orang tua kandung Direktur Chen, dia seharusnya, Direktur Chen, dikeluarkan dari Dewan Direksi. Rating mulai naik drastis. Identitas Ketua Dewan Grup Alpha, daya tariknya cukup besar. Tapi itu belum cukup, gunakan kesempatan ini untuk buat pernyataan yang mengejutkan. Langsung konfirmasi identitasnya. Pihak terkait, apakah Anda meragukan identitas orang tua kandung Anda? Untuk kedua belah pihak, apakah kalian memiliki bukti nyata?
Ada. Kalau begitu, silakan tunjukkan. Berdasarkan identifikasi DNA genetik medis, Wu Zili dan Chen Chuilan adalah ayah biologis dari Chen Shengnan dan ibu biologisnya. Astaga, sayang, cepat lihat orang tua teman putra kita dulu lihat. Apakah ini mereka berdua? Ketua Alpha Group ternyata adalah putri kandung mereka, benar atau tidak? Tentu saja benar, bahkan tes DNA sudah dikeluarkan. Ketua Alpha pulang ke negara asalnya untuk mengakui keluarga. Sebelumnya dia meremehkan orang tua kandungnya yang miskin dan tidak mau mengakuinya. Sekarang setelah tes DNA keluar, mari kita lihat apa yang bisa dia katakan lagi. Dia adalah orang terkaya baru. Kali ini pasti seru. Mereka ternyata adalah orang tua kandung Shengnan. Brengsek. Selama bertahun-tahun, pasangan ini apakah pernah melakukan hal yang pantas terhadap anak bodoh dan gadis itu? Dulu mereka tidak membesarkannya, sekarang malah muncul untuk mengakui. Kalau bukan brengsek, apalagi? Dulu, saat anak bodoh menemukan gadis itu, seluruh desa tahu. Jika mereka benar-benar tidak rela kehilangan anak, mereka pasti sudah mengakuinya sejak dulu. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Mereka hanya ingin di acara itu, memaksa gadis itu secara moral. Direktur, secara langsung kita memecahkan rekor baru. Jumlah penonton secara langsung daring melebihi 200.000 orang. Cepat berikan tekanan kepada pihak yang bersangkutan. Sekarang laporan identifikasi ilmiah ada di hadapan Anda. Apakah Anda bersedia melepaskan keraguan di hati? Maju, memeluk orang tua kandung Anda, dan memanggil ayah, ibu, yang tertunda selama 24 tahun? Para penonton yang hadir di lokasi, berikan sedikit dukungan kepada pihak yang bersangkutan. Tepuk tangan. Nak, ibu sangat merindukanmu. Terima kasih tim program telah membantuku menemukan kembali putriku. Terima kasih banyak. Nak, cepat peluklah orang tuamu. Cepat seka air mata ibumu, dia sungguh kasihan. Cepat peluk ibumu. Peluk, 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 peluk. Peluk. Aku akan mengatakannya sekali lagi, aku tidak akan mengakuinya. Sudah terbukti ada hubungan darah, kenapa dia masih tidak mengakuinya? Mungkin dia merasa malu karena kemiskinan. Sungguh keterlaluan. Aku akan memakinya sampai mati. Direktur Alpha, bagaimana bisa tidak mengakui orang tua kandung sendiri? Orang macam apa ini? Orang tuamu sudah mencarimu bertahun-tahun, kau sama sekali tidak tahu berterima kasih. Acara baru saja tayang, jumlah penonton sudah menembus 1%. Jumlah penonton daring siaran langsung sudah menembus angka 500.000. Direktur, kenapa direktur ini tidak mengakui orang tua kandungnya? Kamu akan menjadi sukses? Apakah kamu bersedia mengakui masa lalumu yang memalukan? Masalahnya sudah terungkap. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Putriku, kita semua sudah mengeluarkan laporan tes DNA. Kenapa kamu masih tidak mau mengakui kami sebagai ayah dan ibu? Aku dan ibumu mencarimu. Selama 24 tahun, kami tidak mengharapkan apa-apa. Hanya ingin kamu memanggil kami ayah dan ibu. Itu pun tidak bisa. Pihak terkait, apakah Anda memiliki keraguan tentang laporan tes DNA ini? Laporan DNA ini pasti benar. Betul, ayah jamin. Pasti benar. Tes DNA harus melalui persetujuan pihak terkait atau pengambilan sampel yang diawasi oleh pengadilan, baru memiliki keefektifan nyata. Kecurigaan Anda benar, ini juga menunjukkan betapa pentingnya hubungan keluarga yang hilang 24 tahun ini bagi Anda. Putriku, jika kamu tidak percaya, kita lakukan satu kali di sini. Sepertinya ayah ini sudah tidak sabar lagi. Kalau begitu tim acara kami juga bisa mengambil sampel di tempat, dijamin asli dan efektif. Saya tidak butuh. Tanggal tes DNA ini, kenapa 5 tahun yang lalu? Jika 5 tahun yang lalu, kalian sudah memastikan hubungan darah biologis kita, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Sayangku, apa ini? Tes DNA. Kapan kamu melakukannya? 5 tahun yang lalu, aku melihat tahi lalat di telapak tangannya, aku sudah bisa menebaknya, dan sekarang, pas sekali digunakan. Uang istriku tidak sia-sia. Dengan ini, apa dia berani tidak mengakui aku sebagai ayah kandungnya? Selama 5 tahun ini, kalian bukan hanya tidak datang untuk mengakui, bahkan pada hari aku kembali ke negara ini, kalian bersekongkol dengan semua penduduk desa untuk menindas aku dan ayahku. Kenapa begitu? Karena
Karena 5 tahun yang lalu, aku diterima di Harvard. Kalian tidak mau untukku membayar uang kuliah dan biaya hidup. Kalian takut aku menjadi beban bagi kalian. Pada hari aku kembali ke negara ini, kalian tidak datang untuk mengakui. Itu karena kalian percaya pada rumor dan berpikir aku tidak akan sukses. Tidak, bukan begitu. Sekarang, kalian tahu aku adalah direktur utama grup Alpha, baru berlagak menjadi orang tua yang penuh kasih, datang untuk mengakui. Apakah yang kalian akui adalah hubungan keluarga? Yang kalian akui adalah uang. Kalian hanya karena merasa aku sekarang sukses, ingin menikmati hasilnya, membuatku menopang masa tua kalian. Bagus sekali, percuma saja punya anak tapi tidak mengurusnya. Mereka hanya melihat anak itu, sekarang sudah sukses, mereka ingin ikut menikmati hasilnya. Seharusnya semua yang mereka katakan dan lakukan di kuil leluhur, direkam semuanya. Kasihan sekali si bodoh. Tidak peduli seberapa kaya saya sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka, takalamin dalam ula ila mida antem. Dan saya tidak akan pernah membantu mereka. Ini jawaban saya. Kedua belah pihak, kalian semua harap tenang dulu. Saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Betul. Nak, ayah punya alasan kuat. Nak, ayah dan ibu tidak berani mengakuimu. Kami takut kamu akan terluka. Bapak dan Ibu, apakah ada kesulitan yang tidak bisa diungkapkan? Ada. Nak, ibu akan berterus terang padamu. Orang yang membakar rumah sakit waktu itu adalah si bodoh. Si bodoh yang Anda maksud adalah ayah angkat Chen Shengnan sekarang? Betul dia. Dialah yang membakar rumah sakit. Kamu bohong. Kedua belah pihak harap tenang dulu. Maksud Anda, ayah angkat Chen Shengnan membakar rumah sakit, lalu memanfaatkan kekacauan itu, mencuri putri Anda? Betul. Ayah dan ibu tidak berani mengakuimu, kami takut kamu akan terluka. Bagaimanapun, waktu itu, saat dia mencurimu, dia membakar rumah sakit. Hal apa lagi yang tidak bisa dia lakukan? Ayah angkatmu si bodoh. Dia adalah iblis. Dialah yang membakar rumah sakit, mencurimu, lalu menipumu. Saat kembali ke negara ini, kami tidak berani mengakui Anda. Lalu setelah tahu Anda adalah direktur utama Alpha Group, kami yakin Anda tidak akan diintimidasi. Barulah kami memberanikan diri untuk mengakui Anda. Ternyata ada rahasia tersembunyi ini ya. Sebagai orang tua, saya memahami perasaan kalian. Jika bukan karena takut anak-anak akan terluka, orang tua mana yang rela melihat anaknya menderita? Melibatkan kasus penjualan orang? Topik ini benar-benar punya daya tarik yang luar biasa. Sutradara, rating penonton kita sudah mencapai lebih dari 2%, mendekati rekor rating rata-rata sepanjang sejarah Malam Gala Imlek. Jumlah penonton daring langsung mencapai lebih dari 1 juta orang. Orang yang benar-benar baik kepada Anda adalah orang tua kandung yang ada di depan mata Anda sekarang. Sedangkan ayah angkat Anda, dia adalah penjual orang, pembakar dan pembunuh. Kalian tidak punya bukti sedikit pun? Hanya berdasarkan omong kosong dari kedua orang ini, lalu kalian langsung menghakimi karakter ayah saya? Itu tidak adil. Fakta sudah jelas di depan mata, bukti apa lagi yang Anda butuhkan? Chen Shengnan, Anda amoral, dan mengakui penjahat sebagai ayah. Orang rendahan seperti Anda, tidak pantas menjadi direktur utama Alpha Group. Chen Shengnan, masalah menolak mengakui orang tua kandung, telah sampai ke kantor pusat. Ini menyebabkan kerugian reputasi serius bagi grup. Kami datang secara khusus untuk memverifikasinya, dan hasilnya sangat menyedihkan bagi kami. Ini adalah masalah pribadi saya. Kalian tidak punya hak untuk ikut campur. Tidak? Apakah kamu mengakui orang tua kandungmu atau tidak? Itu adalah kebebasanmu, tetapi kamu menganggap penjahat sebagai ayah, itu sangat melanggar moralitas dan hati nurani. Apa kamu masih tidak sadar akan kesalahanmu? Ayah saya bukan pelaku perdagangan manusia. Saya juga tidak salah. Kamu melindungi pelaku perdagangan manusia. Melukai orang tua kandungmu, kamu memang salah. Apa yang mereka katakan hanyalah kebohongan. Kalau begitu, apa menurutmu yang sebenarnya? Kalian jangan menyalahkan putri saya. Dia hanya tertipu oleh pelaku perdagangan manusia itu, dia hanya dimanfaatkan olehnya. Ayah kandung yang begitu hebat tidak diakui, sungguh tidak berperi kemanusiaan. Membantu orang jahat, menganiaya orang tua kandung sendiri, orang macam apa itu? Direktur omong kosong. Putriku, kamu tidak mau mengakui kami, pasti karena kamu menganggap ayah angkatmu orang baik. Namun sebenarnya selama ini, dia hanya berpura-pura. Benar, semua penderitaan keluarga kami disebabkan olehnya. Jika kamu terus menganggap penjahat sebagai ayah, maka Dewan Direksi sekarang akan mengadilimu. Cepat berikan rekamannya. Apakah mengakui orang tua kandungnya? Atau terus menjabat sebagai ketua grup Alpha? Atau terus berpihak pada penjahat dan dikeluarkan dari grup Alpha? Acara kita akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Chen Shengnan, ayah angkatmu sangat jahat. Mengapa kamu masih melindunginya?
Bahkan sampai tidak mengakui orang tua kandungmu sendiri? Tolong tegakkan posisimu. Jika tidak, segera keluar dari Dewan Direksi. Kalian memaksaku? Aku beritahu kalian, semua keputusannya buat, tidak pernah melanggar hati nurani. Kamu masih membela ayah jahatmu? Ayahku bukan orang jahat, merekalah yang jahat. Semakin kamu memfitnah orang tua kandungmu, semakin aku yakin, ayah angkatmu adalah penjahat yang sangat jahat. Apa katamu? Ku bilang ayah angkatmu memiliki masalah moral, jadi kamu memiliki cacat kepribadian yang serius. Dan mengenai mantan Direktur Su Hui Guang, sekarang aku yakin kematiannya tidak bisa dilepaskan darimu. Setelah Direktur Su Hui Guang meninggal karena sakit, sahamnya secara misterius dialihkan kepadamu, baru kemudian kamu menjadi ketua grup. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan, kamu menggunakan cara khusus untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak masuk akal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Direktur Su dulu menghargai baktimu dan karaktermu, makanya dia mengalihkan saham kepadamu. Tapi sekarang, semua orang telah melihat wajah asli ayah angkatmu yang buruk. Maka cerita yang kamu gambarkan, itu semua bohong, artinya kamu menipu Direktur Su, perjanjian warisanmu, punya masalah besar. Kamu membela ayah angkatmu, bersikeras tidak mengakui orang tua kandungmu, hanya karena tidak ingin kehilangan kekayaan dan status yang kamu curi dengan kebohongan. Kira dia sangat berbakti, ternyata dia mengutamakan uang daripada orang tua kandungnya, hatinya sangat kejam. Dia dibesarkan oleh seorang penyelundup manusia, apa yang bisa dihasilkan darinya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Si bodoh dan gadis itu, mereka katakan punya motif tersembunyi, pasangan suami istri Wuzili justru menjadi orang baik di mata mereka, sungguh memutarbalikkan fakta mereka. Sekarang bukan masalah mengakui atau tidak. Sekarang mungkin apa? Orang-orang di internet percaya kebohongan pasangan itu. Sekarang sudah ada orang yang pergi mengganggu rumah si bodoh. Ini adalah sarang penyelundup manusia. Hancurkan semuanya untuk memberantas kejahatan. Penyelundup manusia membesarkan sampah masyarakat, seharusnya dia berkeliaran di jalanan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Pembawa acara terus menambahkan minyak ke api, rating siaran kita melonjak. Perilaku Anda sudah menimbulkan kemarahan publik di internet. Sebagai ketua direksi grup, Anda harus menunjukkan sikap, mengakui orang tua kandung Anda, dan memutuskan hubungan dengan ayah angkat Anda. Pihak yang bersangkutan, Anda masih punya waktu untuk berubah pikiran? Putriku, kamu ditipu oleh si pincang itu, kami tidak menyalahkanmu. Putriku, cepat minta maaf kepada grup. Masalah ini akan selesai. Jika Anda tidak segera mengakui kesalahan, sudah terlambat. Mata semua orang jernih, jangan sembunyikan lagi. Sudahlah. Jangan menyusahkan putriku lagi. Siapa yang tidak pernah berbuat salah saat muda? Saya mohon kepada semuanya, berikan lagi putri saya satu kesempatan. Karena orang tuamu memohon belas kasihan untukmu, maka kami akan memberi kelonggaran. Sekarang kamu putuskan hubungan dengan ayah angkatmu. Tunjukkan sikap yang benar, dan aktif hilangkan dampak opini publik. Kamu akan tetap menjadi ketua direksi grup. Jika tidak, kamu akan dianggap mendukung musuh sebagai ayah. Maka grup tidak hanya akan mengeluarkanmu dari dewan direksi, tetapi juga akan menuntutmu atas tuduhan, mengubah surat wasiat untuk dapat keuntungan besar secara tidak sah, dan lain-lain. Bagaimana pengumpulan buktinya? Masih butuh waktu. Anda sudah menonton acara televisi? Mereka ingin memaksa direktur utama sampai meninggal. Jika direktur utama tidak memutus hubungan, ia akan dilikuidasi. Setelah memutus hubungan, ia akan dicap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Maka, kehidupan dan karier direktur utama akan Percepat pengumpulan bukti. Kamu sudah saatnya memberikan jawaban. Putriku, jangan keras kepala lagi. Mari kita mengalah. Akui saja bahwa pria pincang itu adalah pedagang manusia, itu sudah cukup. Betul. Mengapa kamu harus menyia-nyiakan dirimu sendiri demi pria pincang itu? Selama kamu mengakui kesalahan, kamu akan tetap menjadi putri baik bagi ayah dan ibu. Pihak terkait, seluruh penonton di seluruh negeri sedang memperhatikanmu. Orang tuamu masih bersedia mengakui kamu. Kamu seharusnya bersyukur, dan lebih lagi seharusnya mengakui kesalahan dan bertobat. Chen Shengnan, kamu mau mengakui kesalahan atau tidak? Saya tidak salah. Kamu mengakui orang tua kandungmu? Atau tidak? Tidak mungkin mengakui. Kamu mengakui ayah angkatmu adalah pedagang manusia? Atau tidak? Meskipun saya kehilangan segalanya, takkan diam. Saya tidak akan mengakui, bahkan sampai meninggal. Dasar brengsek. Kamu binatang? Cukup. Demi memberikan penjelasan kepada masyarakat dan kepada para pemegang saham, sekarang kita mulai pemungutan suara terbuka. Yang setuju untuk mengeluarkan Chen Shengnan dari Dewan Direksi, silakan angkat tangan. Kamu bajingan. Orang-orang ini sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa seenaknya memukul orang? Sekarang nona itu sedang terjepit dari dua sisi, sudah tidak ada jalan lain, kecuali jika semua orang mengetahui kebenarannya.
tapi mereka juga tidak akan percaya. Kecuali kita menemukan bukti. Ini sudah kejadian 24 tahun yang lalu, di mana kita bisa mencari bukti? Ini... Si bodoh. Kamu mau apa? Itu putriku. Si bodoh, apa kamu teringat sesuatu? Ada apa? Dokter, dia sepertinya mengingatnya. Demensia seringkali disertai dengan kebingungan ingatan, terutama setelah menerima rangsangan yang kuat. Ingatan dapat pulih sementara. Setelah itu, kondisi akan menjadi lebih parah. Jangan menonton televisi. Pasien sekarang perlu istirahat. Bawa aku mencari putriku. Si bodoh, kamu sekarang sudah dipasangi selang oksigen? Apa kamu gila mau keluar rumah sakit sekarang? Aku tidak gila, aku tidak gila, aku tidak gila. 34 tahun yang lalu aku tidak gila. 24 tahun yang lalu aku apalagi tidak gila. Hari ini, aku juga tidak gila. Putrimu sudah dewasa, jangan terlalu khawatir. Putriku dipukuli, bagaimana aku tidak khawatir? Tenangkan diri, kamu tidak boleh keluar dari rumah sakit sekarang. Jika tidak kamu sewaktu-waktu. Bukankah hanya kematian? Ini. Putriku, sekarang diganggu oleh begitu banyak orang. Putriku membutuhkanku. Bawa aku mencari putriku. Bawa aku mencari putriku. Saya setuju untuk mengeluarkan Chen Shengnan dari Dewan Direksi. Chen Shengnan telah melakukan kejahatan yang sangat keji. Jika dia tetap di sini, saya khawatir dia akan menjerumuskan grup ke dalam kehancuran. Saya setuju. Direktur Su mempercayakan grup kepada Anda, membuktikan bahwa Anda memiliki nilai yang berharga. Tapi saya tidak percaya, Direktur Su salah menilai orang. Anda perlu memberikan bukti, setidaknya membuktikan bahwa Anda memiliki moral dan sikap yang seharusnya. Saat itu mereka meninggalkan saya di lokasi kebakaran. Ayah saya yang menerobos masuk dan menyelamatkan saya, memberi saya kehidupan kedua. Ini adalah sikap saya. Nak, semua orang sudah menasihati kamu. Mengapa kamu begitu keras kepala, menganggap musuh sebagai ayah? Nak, ibu tahu, kamu hanya bingung sesaat. Ibu memaafkanmu. Saya tidak butuh. Ibu menyayangimu. Ibu tahu kamu tertipu. Jangan khawatir, ibu akan memastikan dia di penjara, ibu akan memastikan dia dihukum mati. Apa yang kamu katakan? Semua orang tahu, dia adalah pelaku perdagangan manusia. Dia pantas mati. Bajingan. Chen Shengnan. Chen Shengnan, kamu lancang, sampai ibumu sendiri kamu pukul. Kamu memang tidak pantas. Saya mengusulkan, sekarang juga dia dipecat dari Dewan Direksi, dan diserahkan kepada pihak berwenang untuk dihukum berat. Ada orang yang memutarbalikkan fakta? Untuk apa saya membela diri? Nak, bukalah matamu. Jika si pincang itu tidak bersalah, mengapa dia membiarkanmu datang sendiri? Mengapa dia tidak datang? Dia membakar rumah sakit, menculikmu. Dia sekarang tidak berani datang. Dia bersembunyi. Dia merasa bersalah. Mengapa dia tidak datang ke lokasi? Mengapa dia bersembunyi dan tidak berani muncul? Apa yang perlu dikatakan? Berlutut. Pihak yang bersangkutan, sekarang juga, berlututlah di depan orang tua kandungmu, dan minta maaf. Berlutut, berlutut, berlutut. Berlututlah untukku. Berlutut. Berlutut. Jangan kalian menindas putriku. Kalian tidak boleh menindas putriku. Ayah, bagaimana ayah bisa datang? Ayah tidak tenang membiarkan putri ayah sendirian. Jadi ayah datang. Si lumpuh sialan, berlaga apa? Dulu putriku kamu curi, aku belum menghitungnya denganmu. Kamu sendiri yang datang kemari. Hari ini aku akan melawanmu sampai mati. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuh ayahku, aku tidak akan tinggal diam. Para pihak yang bersangkutan, jangan terlalu emosi, tenang dulu. Ayah angkat dari pihak yang bersangkutan, karena Anda sudah datang ke lokasi acara kami. Apakah Anda bersedia untuk tampil di tengah panggung kami? Kami tidak bersedia. Putriku, ayah bersedia. Silakan maju ke tengah panggung. Ayah angkat dari pihak yang bersangkutan, boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Chen Hongming. Bapak Chen Hongming, orang tua kandung pihak yang bersangkutan mengatakan, Anda adalah penculik, 24 tahun lalu, sengaja membakar rumah sakit. Hal ini, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Saya tidak mengakuinya. Kamulah yang membakar, hanya ingin mencuri putriku. Apa maksudmu mencuri? Sehari setelah ayahku menyelamatkanku, ia langsung melapor ke kantor polisi. Kalau kalian begitu tidak rela, mengapa kalian tidak mengakuinya waktu itu? Itu karena... Mungkin, karena ada yang sengaja, menyebarkan berita palsu, bahkan menyembunyikan informasi sebenarnya, jadi... Benar, Anda berpura-pura, mencari kerabat untuk putri saya, itu hanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Anda sengaja menyembunyikan sesuatu, dan ingin mengambil putri saya untuk diri sendiri. Konyol. Konyol.
Anda tidak percaya ayah angkat Anda? Biarkan ayah angkat Anda yang bicara. Kalian menindas saya. Saya sabar. Kalian menindas putri saya. Saya masih hidup. Dulu, jika kalian punya sedikit kemanusiaan, bagaimana mungkin saya membiarkan putri saya dan orang tua kandungnya terpisah dari darah dagingnya sendiri? Bagaimana bisa disebut mengambilnya untuk diri sendiri? Siapa yang bisa membuktikannya? Chen Hongming, saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Anda jawab dengan jujur. Saya akan menanyaimu 3 pertanyaan. Jawablah dengan jujur. Silakan bertanya. Apakah kamu penyandang disabilitas? Ya, kaki saya pincang 1. Apakah kamu lajang? Ya. Keluarga saya miskin. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu pernah berpikir untuk mencari orang tua kandung Chen Xiangnan? Saya... Ayah, Setiap perkataan dan perbuatanmu akan terbukti kebenarannya. Jawablah dengan jujur. kamu sedang memanipulasi ayahku. Ayahku sendirian membesarkanku, itu sudah sangat berat. Mana mungkin dia melakukan itu? Itu bukan alasan. Orang tua kandungmu juga sangat menderita, tetapi mereka tetap tidak menyerah, terus mencarimu dengan susah payah. Betul-betul. Jika seorang anak hilang, orang tuanya tidak akan pernah berhenti mencari. Kamu merasa bersalah dan mencoba menutupi perbuatan ayah angkatmu. Jawab pertanyaanku. Kamu penyandang disabilitas? Dan karena kemiskinanmu, kamu tidak bisa menikah? Jadi seumur hidupmu, kamu sama sekali tidak mungkin punya anak. Maka, mungkinkah ada kemungkinan seperti ini? Kamu khawatir, tidak ada yang akan merawatmu di masa tua? Jadi kamu mengincar pasangan Wu Zili, yang baru melahirkan 2 anak? Lalu kamu sengaja membakar, dan memanfaatkan kekacauan untuk mencuri salah satu dari mereka, demi merawatmu di hari tua? Tidak. Meskipun keluarga saya miskin, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu karena kamu miskin. Di desa Chen kita, hanya kamu yang membujang. Kamu si pincang bau ini tidak bisa mendapatkan istri. Khawatir nanti tidak ada yang merawatmu di hari tua. Jadi kamu mencuri putriku. Aku akan menangkapmu, si pedagang manusia. Tangkap. Lepaskan. Jadi kamu mencuri putriku. Akan kubuat kamu seorang penjual manusia ini. Kerja keras Pak Tua, kami para guru, semua melihatnya. Mereka berbalik menyalahkan kami. Saudari Chen Xiangnan bisa meraih kesuksesan hari ini tentu tidak lepas dari Pak Tua, tetapi justru seorang ayah yang hebat difitnah sebagai penjual manusia. Di internet semua mencaci Pak Tua. Setuju Chen Xiangnan bertemu kembali dengan keluarganya. Kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Benar. Saya usulkan, kita segera pergi ke lokasi acara untuk membantu mereka. Benar? Ayo. rumah Sagun dilempari telur, rumahnya dihancurkan. Meskipun Sagun miskin, tetapi dia orang baik. Yato juga baik pada kita. Meskipun dia bilang tidak peduli pada kita, tapi dia tetap membangun kebun teh untuk kita. Kita tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Erdan, kita bersama pergi ke lokasi acara untuk mengklarifikasi. Mereka banyak orang jadi semena-mena. Ayo panggil semua warga desa. Ayo. Kejadian 24 tahun yang lalu, sudahkah diselidiki? Sudah diselidiki. Rangkaian buktinya? Lengkap. Bagus. Segera lapor polisi, datang ke lokasi acara, biarkan kebenaran terungkap. Lepaskan saya. Karena Anda tidak bisa meyakinkan putri Anda, coba lihat, apakah Anda bisa meyakinkan ayah angkatnya? Ayah, ayo kita pergi. Nak, tidak apa-apa. Saya tidak akan menuntut Anda lagi, ambil uang ini. Ini adalah kompensasi dari keluarga kami untuk Anda. Tolong kasihanilah, kembalikan putri saya kepada ayah yang malang ini. Saya mohon, kembalikan putri saya kepada kami berdua. Ini untuk Anda. Saya tidak mau uang. Apa? Uang ini Anda anggap sedikit? Ini sudah seluruh tabungan keluarga kami. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Orang tua Anda telah menyerahkan seluruh tabungan mereka. Bahkan sudah berlutut. Apakah Anda masih belum sadar? Ketika mereka meninggalkan saya saat itu, saya tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka. Dalam hidup ini saya hanya punya satu ayah ini. Mereka tidak pantas. Kalian juga membela bapak tua itu? Betul. Warga desa sudah tidak tahan lagi. Masuk ke dalam. Lepaskan. Baik.
Kami akan sampai dalam 5 menit. Lebih cepat. Chen Shengnan, Anda masih menjabat sebagai ketua grup Alpha. Jika menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi grup, Anda harus bertanggung jawab penuh. Saya tegaskan sekali lagi, ayah saya bukan pelaku perdagangan orang. Kebakaran kala itu juga sama sekali bukan ulahnya. Anda. Kami telah menerima kiriman video dari seluruh jaringan dan memilih 2 video dengan jumlah suka tertinggi untuk diputar langsung di sini. Silakan lihat layar besar. Ini sarang pelaku perdagangan orang. Singkirkan sampah masyarakat. Sampah yang dibesarkan oleh pelaku perdagangan orang. Seharusnya dia berkeliaran di jalanan. Hancurkan, hancurkan. Hukum pelaku perdagangan orang dengan berat. Hakimi anak durhaka. Hukum pelaku perdagangan orang dengan berat. Hakimi anak durhaka. Dasar makhluk tidak tahu diri. Orang tuamu melahirkanmu, memberimu kehidupan. Apakah ada kebaikan yang lebih besar dari itu? Begitu durhaka, hati-hati saat keluar ditabrak mobil sampai meninggal. Grup Alpha hari ini harus memecat sampah ini. Melihat video-video ini, apa pendapat Anda? Sangat membosankan. Anda sudah tidak tertolong. Anda sudah tidak pantas untuk tetap berada di perusahaan Alpha. Program acara kami telah melakukan pemungutan suara secara daring. Hingga saat ini, sudah ada 5 juta orang yang berpartisipasi. Yang mendukung Anda untuk mengakui orang tua kandung, mencapai 97%, kebaikan orang tua yang melahirkan itu tiada tara besarnya, ini adalah kehendak masyarakat. Anda harus mengakui mereka. Karena Anda tidak mau mengakui kebaikan melahirkan ini, maka grup akan menuruti kehendak rakyat. Dan dengan ini mengumumkan, Chen Shengnan ini, seumur hidup, semua hal yang saya lakukan, tidak ada yang mencoreng hati nurani saya. Kebaikan melahirkan tidak sebesar kebaikan membesarkan. Melahirkan tanpa membesarkan, bisa dibayar dengan memotong jari. Nak, ayah yang akan membayarnya untukmu. Ayah, lepaskan. Nak, hentikan. Lepaskan. Hentikan. Pembawa acara ini diatur oleh kalian? Aku tidak tahu, bukan aku yang mengaturnya. Terjadi kecelakaan? Cepat masukkan iklan. Tidak bisa, sutradara. Tadi polisi menelepon mengatakan akan menangkap 2 orang, pembunuh dan pembakar di tempat. Bukannya 1 kok jadi 2? Selesai sudah? Kamu menakut-nakuti siapa? Kalau berani potonglah. Aku berutang pada kalian. Aku akan melunasinya sekarang juga. Nak, jangan pernah melakukan hal bodoh. Nak, kenapa kamu begitu bodoh? Demi 2 orang bajingan itu, kamu akan memotong tanganmu sendiri? Apakah itu sepadan? Nak, meskipun kamu demi nama baik ayahmu, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh seperti ini. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kami adalah penduduk desa keluarga Chen. Kami bersaksi untuk ayah dan anak itu. Benar, kami bersaksi untuk mereka. Kedua orang ini sudah ditetapkan bersalah. Kalian rakyat jelata, mau bersaksi apa? Kalian orang kaya licik sekali. Kami rakyat jelata tidak mengerti, tapi anak itu setelah kembali ke negara ini, mulai membangun kebun teh untuk kami, membangun jembatan dan memperbaiki jalan. Gadis sebaik ini, jelas bukan sampah masyarakat seperti yang kamu katakan. Sesuai dengan keinginan rakyat, kalian masih mau memulihkan nama baik kedua orang ini? ...511 kepala keluarga desa keluarga Chen telah menandatangani petisi untuk bersaksi bagi Chen Guangming dan putrinya. Nak, jangan takut. Warga sekalian, kami akan selalu mendukung kalian. Dan kami adalah guru-guru SMA dari Kota Baru. Shengnan adalah murid kami, dan ayahnya adalah salah satu orang yang paling kami hormati seumur hidup kami. Apa? Orang yang paling dihormati? Kalian membela ayah bejat ini? Benar-benar tidak pantas jadi guru? Ini adalah catatan utang yang dibuat ayah Chen Shengnan selama 3 tahun di SMA. Totalnya ada 53 lembar. Setiap sen di dalamnya adalah biaya sekolah dan buku putrinya. Dan ini adalah surat ucapan terima kasih dari anak-anak miskin yang dibantu oleh Shengnan untuk menyelesaikan studi mereka yang mereka tulis. Kami hanya mengambil sebagian kecil saja. Setiap surat menuliskan harapan dan rasa syukur anak-anak. Ayah dan anak, seperti ini, bagaimana mungkin menjadi pedagang manusia yang kalian sebutkan? Dan bagaimana mungkin menjadi sampah durhaka yang kalian sebutkan? Betul. Kalian mau apa? Kalian semua gila? Mengapa kalian membantu pedagang manusia ini? Dasar tidak tahu berterima kasih. Bukankah kamu bilang, anugerah kehidupan bisa dibayar dengan jari yang putus? Potonglah. Kamu tega menyuruh putri kandungmu memotong jarinya sendiri? Kalian tidak pantas menjadi orang tua? Kalian hewan? Itu kemauannya sendiri. Cukup. Ayah, Jangan paksa putriku lagi. Bukankah kalian mau pembayaran? Bukankah kalian mau memotong tangan? Potong saja kedua tanganku. Bisa tidak, bisa tidak. Kamu jangan mengasihani diri sendiri di sini.
Dulu, kaulah yang menculik putriku, kaulah yang membakar rumah sakit. Masalah 24 tahun yang lalu sudah diselidiki dengan jelas. Kalianlah yang membakar. Kamu menuduhku sembarangan. Tuhan tahu segalanya. Selama bertahun-tahun ini, apa yang kalian lakukan? Apa kalian pikir bisa menyembunyikannya begitu saja? 24 tahun yang lalu, kalian melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Pada hari itu, terjadi kebakaran di ruang bersalin, kalian meninggalkan bayi perempuan itu, dan melarikan diri sambil membawa bayi laki-laki. Kalian menggunakan identitas palsu saat mendaftar. Sehingga selama bertahun-tahun kalian tidak terlacak. Karena kalian adalah orang tua kandung direktur utama, maka kalianlah yang menyebabkan kebakaran dan melarikan diri saat itu. Kalian melakukan pembakaran, penelantaran, dan percobaan pembunuhan. Kalian telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Apa? Kami tidak sengaja. Situasinya sangat mendesak saat itu. Kami, karena tidak sempat. Tidak sempat? Tidak sempat. Kamu bisa melarikan diri dengan anak laki-lakimu, tapi tidak peduli dengan anak perempuanmu? Apa kalian lebih mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan? Menyelamatkan anak laki-laki tapi tidak peduli pada anak perempuan? Atau memang sengaja tidak menyelamatkan? Jangan lagi menyusahkan orang tua malang ini. Kebakaran besar waktu itu, bukan hanya ada api, tapi juga asap tebal. Bahkan orang normal pun, dalam situasi seperti itu, pasti tidak bisa membedakan arah, apalagi menyelamatkan orang. Bagus sekali. Orang normal tidak bisa melakukannya, tapi Chen Hongming berhasil melakukannya. Coba pikir, jika Chen Hongming sengaja membakar, ingin menculik anak, lalu mengapa dia sampai tidak memedulikan nyawanya, dan menerobos masuk ke dalam api? Kalian berdua yang selalu bicara tentang kebaikan dan keadilan sebagai orang tua kandung, apa kalian sanggup melakukan itu? Kalian pasti sudah menerima keuntungan darinya, makanya kalian membela dia. Semua yang kalian katakan itu, kami sama sekali tidak mengakuinya. Bukankah kamu bilang, dia menerobos masuk ke dalam api untuk menyelamatkan orang? Apa gunanya hanya bicara saja? Kalau berani, tunjukkan buktinya. Mau bukti? Baik. Bukankah kalian meminta bukti? Ini dia. Ayah. Tidak heran ayah selalu hanya memakai lengan panjang. Ayah bahkan bilang ayah kedinginan. Mengapa ayah terluka separah ini dan tidak memberitahuku? Ayah tidak ingin kamu memiliki beban pikiran. Maaf. Putrimu benar-benar tidak tahu. Maaf. Tampaknya, kita telah salah memahami seorang ayah yang hebat. Bukankah kalian meminta bukti? Ini dia. Kamu telah menyebabkan ayahku menderita selama puluhan tahun ini. Aku tidak akan memaafkanmu. Sekarang, apakah kamu mengakui kejahatanmu atau tidak? Aku tidak bersalah. Kejahatan apa yang harus kuakui? Aku hanya tidak sengaja merokok. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu akhirnya mengakui bahwa kamu yang menyebabkan kebakaran 24 tahun yang lalu. Apa aku mengatakannya? Apa yang kukatakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Sekarang ini secara nasional, berpura-pura bodoh itu tidak ada gunanya. Ini hanyalah tipuan yang kalian rencanakan untuk memanipulasi direktur utama kami dengan sentimen moral. Tidak. Aku hanya tidak sengaja. Kamu adalah darah daging kami sendiri. Kamu malah membantu orang luar untuk melawan orang tua kandungmu. Kamu akan menerima konsekuensi berat. Secara emosional, logis, dan hukum, direktur utama bisa menolak. Sekarang kalian telah melanggar hukum, setelah lolos selama 24 tahun. Apakah kalian mengakui kejahatan kalian hari ini? Kalian semua satu komplotan. Kalian bersama-sama menindas kami berdua suami istri. Aku tidak mengakui putri ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku takut pada kalian. Baiklah, kalian puas sekarang. Dasar kau tidak tahu berterima kasih. Akan kuberitahu, bahkan jika sekarang kau ingin mengakuinya, aku pun tidak akan mengakuinya. Aku akan membuatmu tidak punya apa-apa dan hancur reputasinya. Bukankah kau hanya ingin keuntungan? Ajukan saja syaratnya. Ini kau sendiri yang bilang. Kau terlahir, kau mendapatkan nyawa. Kau berikan aku 100 juta rupiah. Sayang, dia punya kekayaan setidaknya ratusan miliar. Kita hanya minta 100 juta rupiah. Itu terlalu sedikit. Benar juga. Kau berikan aku 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Setelah ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalian berubah wajah, berubahnya sangat cepat ya. Keserakahan, itulah tujuan mereka yang sebenarnya. Kita semua tertipu oleh mereka. Baik, 1 miliar rupiah akan kuberi.
Ini cek 500 juta rupiah. Bisa dicairkan di bank manapun di seluruh negeri. Benar-benar 500 juta rupiah? Nak, kamu terlalu baik pada mereka. Nak, Sudah puas? Aku punya satu permintaan lagi. Tidak tahu malu. Direktur utama sudah memberimu 500 juta rupiah, kau masih berani mengajukan permintaan? Aku tidak berani minta, aku berani saja. Ini semua adalah hakku. Anakku ditahan olehmu, kau berikan surat pernyataan damai. Batalkan kasusnya, kita impas. Wudecai melanggar hukum? Itu adalah ganjaran yang setimpal. Tidak bisa. Kamu harus lepaskan anakku. Jika tidak, aku akan mengganggumu seumur hidup. Kamu dan si pincang ini tidak akan pernah bisa hidup tenang. Karena kalian sangat ingin bertemu anak kalian, kalau begitu aku akan mengirim kalian untuk berkumpul bersama. Apa katamu? Apa maksudmu ini? Chen Cuilan. Lokasi kebakaran 24 tahun yang lalu. Sidik jari yang diambil cocok dengan kalian berdua. Dan ada saksi mata di lokasi, bukti sudah kuat. Kalian berdua diduga melakukan pembunuhan, pembakaran, dan pemerasan miliaran rupiah, dan akan ditangkap serta dibawa pergi. Lepaskan anakku, lepaskan aku. Berikan ayah satu kesempatan lagi. Bebaskan kami. Direktur utama, Ternyata kau yang dibalik ini, semua yang menyebarkan rumor dan memicu kemarahan publik. Semua itu demi menurunkan harga saham grup dan mengendalikan pasar. Aku? Bawa dia pergi, serahkan kepada badan pengawas untuk diselidiki dan ditangani. Direktur utama, terima kasih telah membersihkan kelompok dari hama ini. Anda adalah pemimpin paling cakap yang pernah saya temui. Tuan Tua, mengenai kesalahpahaman kami sebelumnya terhadap Anda, kami menyampaikan permintaan maaf yang paling tulus. Anda adalah ayah terhebat di dunia ini. Kami menghormati Anda. syukurlah kesalahpahaman sudah teratasi. Sudah teratasi. Direktur utama, sekarang jumlah penonton siaran langsung online sudah mencapai 5 juta dan telah meluncurkan putaran voting baru secara online. Ini yang dinamakan harapan rakyat. Sekarang seluruh jaringan sedang menyaksikan siaran langsung ini. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam voting bahkan telah melebihi 10 juta. Yang mendukung Tuan Chen Hongming mencapai 99% dari seluruh jaringan. Sedangkan yang mendukung pasangan Wu Zili, Para guru, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kebaikan hati kalian. Aku, Chen Shengnan, seumur hidup ini, akan selalu mengingatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Cepatlah berdiri. Apa yang kami lakukan, dan semua kesulitan yang kami hadapi, jauh tidak sebanding dengan pengorbanan ayahmu selama 24 tahun ini, untuk dirimu. Ayahku, dia telah merasakan semua kepahitan di dunia ini, melakukan segalanya untuk membesarkanku. Orang yang melahirkanku dan membesarkanku, bisa dibalas dengan nyawa. Orang yang melahirkanku, tetapi tidak membesarkanku, bisa dibalas dengan jari yang terputus. Orang yang tidak melahirkanku tetapi membesarkanku, bagaimana aku bisa membalasnya? Ayah, putrimu bersujud padamu. Nak, Ayah, Tuan Chen, ayah punya putri sepertimu. Hidup ini sangat berharga. Tuan tua, ayah,